Kita tahu alam semesta itu adil. Kalau ada makhluk yang diberi anggota tubuh khusus, pasti ada alasannya kan? Ya, tapi tetap aja ada kasus-kasus yang bikin kamu penasaran. Apa evolusi berjalan sebagaimana mestinya? Ular diciptakan untuk mampu menelan tikus utuh-utuh, tapi kadang kemampuan ini bisa berbahaya bagi dirinya sendiri. Yap, ular juga sebenarnya bisa menelan dirinya sendiri. Ilmuwan percaya ular akan melakukan ini karena stres, dikurung, perubahan suhu, kelaparan, atau sakit. Kamu tahu kalau si ular udah nggak berdaya kalau sampai di situasi ini. Kalau nggak segera ditolong, cairan pencernaannya bisa bikin ekor yang ditelannya busuk. Jadi, kalau ular peliharaanmu melakukan ini, coba hentikan dia atau bawa ke dokter hewan. Oke, terus gimana sama taringnya, katamu? Apa ular berbisa bisa kebal sama racunnya sendiri? Kalau si ular yang mencernanya sendiri nggak apa-apa, karena komponen utama bisa adalah protein. Selain itu, bisanya dihasilkan dari kelenjar yang ada di mulut ular. Jadi, apapun yang digigitnya, si ular juga bakalan minum bisanya sendiri, paling nggak sedikit. Satu-satunya cara ular bisa menderita karena bisanya sendiri adalah dengan menggigit pembuluh darahnya sendiri. Nah, kalau begini, si ular bakalan merasakan reaksi yang sama kayak hewan lain. Oh, kamu pikir kamu lagi bad hair day? Coba lihat ini. Chris adalah domba merino Australia yang menjadi seleb di tahun 2015 setelah ditemukan di alam liar. Para peternak mencukurnya dan mereka dapat wool hampir sekitar 40 kilo. Saat ditemukan, hewan ini membawa bulu yang udah 5 tahun ada di tubuhnya. Tapi Chris termasuk jenis domba yang harus dicukur secara teratur. Kalau enggak, dia bisa terluka dan infeksi. Jadi, hidup si domba imut ini tergantung banget sama hairdressernya. Oh ya, tanduknya gimana? Hewan ternak, kambing, dan spesies jenis lainnya punya hiasan kepala ini bukan cuma untuk gegayaan, tapi juga buat senjata saat bertarung. Kalau kamu nanya berapa umurnya, dia pasti menjawab, "Mbak." Tapi kalau mau tahu jawaban lebih tepatnya, kamu bisa hitung jumlah lingkaran di tanduknya. Lingkaran paling besar dan gelap biasanya menandakan ulang tahun keempat saat si domba sudah cukup dewasa untuk kawin. Meski tanduk hewan tampak kokoh, kebanyakannya sebenarnya terbuat dari keratin. Ini jenis protein yang sama yang membentuk rambut dan kuku manusia. Tanduk nggak pernah berhenti tumbuh seiring usia hewan, sama kayak rambut kita. Akhirnya, tanduk bisa melengkung cantik, tapi juga membuat senjata kuat ini membahayakan pemiliknya sendiri. Seperti inilah tanduk domba Wiltshire saat masih kecil. Seiring waktu, tanduk ini akan melengkung ke depan wajahnya. Meski kebanyakan tanduk tumbuh dengan aman, tanduk yang tumbuh ke dalam akhirnya bisa nyaris mengenai kepala si domba. Kayak domba ini, tanduknya tumbuh ke dalam tulang tengkoraknya sendiri. Dan akhirnya, ya dia nggak selamat. Tentu hal ini jarang terjadi di peternakan karena orang pasti punya tindakan pencegahan. Tapi sayangnya di alam liar, hewan nggak bisa nyewa jasa hairdresser. Makanya hewan-hewan ini pakai batu dan cabang pohon untuk menggosok dan mengikis tanduknya supaya tetap aman. Sama kayak manusia motong kuku. Bukan cuma faktor genetik yang bisa bikin tanduk tumbuhnya nyala. Saat hewan jantan bertarung demi dominasi, mereka mulai adu tanduk untuk menunjukkan siapa yang berkuasa di wilayah itu. Pertarungan ini bisa bikin tanduk patah dan akhirnya tumbuh aneh menyimpang. Makin unik bentuk asal tanduk, bakalan makin banyak masalah. Kudu Afrika ini contohnya. Untungnya, di beberapa kasus, pertumbuhan bagian tubuh yang terus-menerus bisa menjadi keuntungan bagi si hewan sendiri. Coba lihat senyum-senyum manis ini. Kalau gigi gerahamu nggak sengaja patah, dokter gigimu mungkin bilang gigimu nggak bisa tumbuh lagi dan menawarkan untuk menggantinya. Tapi kalau gigi depan alpaka patah, dia cuma tinggal nunggu. Meski hewan ini nggak punya gigi atas, gigi bawahnya bisa terus tumbuh sepanjang hidupnya dan mungkin bakalan kelihatan serem kalau udah terlalu panjang. Makanya beberapa peternak memilih memotong giginya, sama kayak pemilik peliharaan motong kuku anjing atau kucing. Lama mirip banget sama alpaka, banyak banget yang sering keliru. Tapi perbedaan penting kedua hewan ini adalah gigi depan lama dibalut dengan email. Makanya nggak kayak alpaka. Lama nggak punya kekuatan super untuk menumbuhkan gigi terus-menerus. Sayang banget. Beda sama tanduk keratin. Tanduk rusa itu terbuat dari tulang. Biasanya cuma rusa jantan yang punya tanduk. Betinanya juga bisa sih, tapi cuma sedikit. Itu juga karena hormon yang nggak stabil. Mirip jenggot kalau di perempuan, yang kadang bisa muncul karena alasan tertentu.
Rusa dewasa menumbuhkan dan melepaskan tanduknya setiap tahun yang bertepatan dengan musim kawin. Pertama, tanduknya dilapisi beludru, kulit pelindung yang berpembuluh darah. Kalau tanduknya sudah berkembang sempurna, lapisan ini dibuang, sama kayak ular yang ganti kulit. Meski proses ini nggak membahayakan si rusa, kelihatannya lumayan ngeri. Nah, kalau tanduk barunya ini udah siap, rusa jantan mulai bertarung memperebutkan perhatian rusa betina. Biasanya mereka nggak bisa makan atau tidur kalau udah begini. Dan tanduk rusa itu beneran bisa nyangkut loh. Tanduk rusa berisiko saling bertaut dan nggak bisa lepas kalau udah bertarung. Mereka malah nggak jadi dapetin rusa betina. Sedih. Dan lagi, trauma yang dialami rusa jantan selama musim kawin ini bisa memengaruhi pertumbuhan tanduknya kalau sarafnya terganggu. Sama kayak tanduk keratin, tanduk rusa bisa tumbuh menyimpang karena faktor genetik. Bahkan, tanduknya bisa tumbuh gede banget. Si rusa yang nggak beruntung ini bakal kesulitan menggerakkan kepalanya tanpa terhuyuk. Kalau kaki rusa patah, tubuhnya bisa mempercepat penyembuhan dengan mengorbankan material tulang dan darah dari salah satu tanduknya. Maka, tanduknya ini bakalan jadi kecil dan lemah. Ngomongin soal tambahan di wajah, taring tentu nggak bisa dilewatkan. Lihat aja babi rusa asal negara kita ini. Babi kuno ini pertama kali muncul lebih dari 35.000 tahun yang lalu. Taring besar ini memang mirip tanduk ya, tapi ini sebenarnya gigi atasnya. Gigi ini biasanya menembus kulit wajah babi rusa saat dewasa. Ilmuwan yakin, taring yang mengintimidasi ini sudah berevolusi sebagai alat untuk melindungi mata dan tenggorokan saat bertarung dengan sesama pejantan lain selama musim kawin. Tapi desain ini kayaknya kurang. Kalau babi rusa jantan nggak teratur mengikisnya, taringnya ini bisa tumbuh melengkung ke arah wajahnya sendiri. Ini bisa bikin dia buta atau malah lebih parah. Oh ya, tapak kuda itu juga bisa tumbuh terus loh. Kayak tanduk dan taring, butuh jutaan tahun evolusi sampai tulang jari kaki tengah hewan berubah jadi tapak. Dan kayak kuku kaki, tapak ini cenderung tumbuh terus dan melengkung jadi bentuk yang aneh kalau nggak dipotong secara teratur. Saat keledai atau kuda nggak bisa mengikis tapaknya secara alami dengan berjalan di atas permukaan yang keras, tapaknya ini bisa tumbuh berlebihan. Mereka pun jadi jalan berjinjit dan tendonnya jadi terlalu tegang, yang bisa bikin patah tulang dan sakit. Akhirnya mereka jadi nggak bisa jalan sama sekali. Jadi kalau kamu nemu kuda yang tapaknya tumbuh berlebih, coba panggil ahli pedikur kuda ya. Mungkin salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan menyangkut dunia bawah laut adalah, bisa nggak sih ikan tenggelam di air? Jawabannya, bisa. Meski insang adalah hadiah paling luar biasa dari alam semesta, masih banyak faktor lain yang bisa bikin ikan sulit bernapas. Saat oksigen di air terlalu rendah, ikan jadi sesak napas, tapi jarang banget terjadi. Defisit oksigen biasanya terjadi di akuarium yang jarang dibersihkan. Parasit, penyakit, dan ketidakseimbangan dalam air lainnya juga bisa bikin ikan tenggelam. Oke deh, aku undur diri dulu. Sampai ketemu lagi ya. Kalau kamu pikir orang tuamu terlalu keras sama kamu, mungkin daftar hewan lalai ini bakal nunjukin sudut pandang lebih luas tentang parenting yang buruk. Masa kehamilan kuda betina sekitar 1 tahun. Emang kayak lama banget, tapi tunggu, masih ada gajah. Gajah harus mengandung selama 22 bulan sebelum melahirkan. Gak kayak hewan lain yang lebih suka beristirahat dan menunggu kelahiran anak mereka, bagi kuda betina, kehamilan berarti waktunya pesta. Begitu kuda betina hamil, dia berkeliling di sekitar kawanannya dan kawin dengan setiap kuda jantan. Kayaknya hal itu gak ada artinya soalnya dia udah hamil, tapi ada penjelasannya. Kuda jantan cukup bangga dan agresif dengan rivalnya. Tapi kalau kuda jantan mengira anak kuda ini adalah anaknya, mereka nggak akan melukai si kuda muda ini. Jadi, sebenarnya kuda betina cuma mau melindungi anaknya dengan bikin para kuda jantan nggak bisa nentuin siapa ayah anak ini. Itu sifat keibuan yang luar biasa. Makanya, kuda betina ada di urutan terbawah daftar kita. Burung kangkok betina suka menelantarkan anak-anaknya bahkan sebelum mereka menetas. Mereka bertelur di sarang burung lain, lalu pergi gitu aja. Sulit membedakan telur asli sarang itu dengan telur telantar. Makanya si induk burung di sarang itu mengerami semua telur. Sementara itu, burung kangkok menikmati hidup single yang bebas. Tapi ini nggak sama-sama menguntungkannya. Anak kangkok bikin sarang kacau dan bikin orang tua asuhnya kehilangan anaknya. Karena burung kangkok cepat besar dan menetas lebih cepat. Anak kandung induk yang lebih kecil itu malah jatuh dari sarang. Burung gereja emang imut, tapi jangan tertipu wajahnya yang polos.
Burung gereja betina emang induk yang baik dan penyayang, tapi bisa galak banget kayak ibu tiri Cinderella. Burung gereja tipikal hewan monogami, tapi kadang mereka bisa punya hubungan di luar sarangnya. Kalau itu terjadi, burung gereja betina bisa tahu burung betina lain yang kawin dengan pasangannya dan menghancurkan sarangnya. Kenapa? Untuk memastikan burung gereja jantan punya cukup waktu untuk mengasuh anaknya. Tapi kan bisa pakai babysitter. Anjing laut Harpa menjaga anak mereka di 2 minggu pertama. Jadi mereka nggak bisa dibilang induk terburuk di dunia hewan. Dalam waktu singkat ini, mereka terus berada di dekat anak mereka, merawat dan memberinya makan sepanjang waktu. Tapi setelah itu, induk anjing laut meninggalkan anak mereka sendirian di es. Anak anjing laut itu masih rapuh banget karena mereka belum bisa berenang, berburu, atau melindungi diri. Mereka harus berumur setidaknya 2 bulan untuk mempelajari semua itu. Jadi, mereka cuma menunggu, jadi semakin kurus dan berusaha nggak dimakan predator. Pantesan aja cuma sepertiga anak anjing laut ini berhasil hidup sampai umur 1 tahun. Hamster nggak berbahaya, menggemaskan dan imut kan? Tapi mereka tetap punya satu rahasia gelap yang bisa bikin kaget pemilik mereka kalau nggak diperingatkan. Kadang, hamster betina mengira anak mereka itu makanan. Nggak tahu kenapa tepatnya, tapi saintis punya beberapa teori. Ada yang bilang mereka mencoba mengembalikan tenaga setelah melahirkan. Ada juga yang bilang induk hamster merasa stres dan terancam dengan anak yang terlalu banyak. Jadi, ini semacam mekanisme perlindungan diri. Untuk menghindari akhir yang sedih ini, para ahli menyarankan jangan bikin induk hamster stres dan penuhi kebutuhan gizinya. Mungkin beruang hitam punya prinsip banyak atau nggak usah sekalian. Mereka biasanya melahirkan 2 atau 3 anak sekali hamil. Tapi kalau anaknya cuma 1, kemungkinan besar dia ditelantarkan karena sang induk berharap bisa mengandung lebih banyak anak tahun depan. Kenapa? Mungkin karena membesarkan 1 anak nggak sepadan sama usahanya. Itu kemalasan yang aneh. Kalau anak beruang hitam bisa memperbesar harapan hidup mereka dengan punya saudara, panda justru punya tradisi sebaliknya. Sulit diakui, tapi hewan menggemaskan ini bukan orang tua yang baik. Induk panda biasanya punya anak kembar, tapi mereka memilih mengasuh salah satunya saja. Mereka akan memberi makan dan merawat anak terkuat. Anak terlemah akan diabaikan dan dipaksa bertahan hidup sendiri. Alasan sikap kejam mereka sebenarnya cukup praktis. Panda makan bambu, tapi bambu nggak cukup bergizi buat bikin panda bisa menyusui kedua anaknya. Bahkan, panda yang hidup di kebun binatang juga melakukan penelantaran ini. Tapi untungnya, pengurus kebun binatang ngasih susu ke semua anak panda. Meskipun monyet biasanya punya reputasi sebagai orang tua penyayang dan bertanggung jawab, hewan imut berkumis ini beda sendiri. Setelah masa kehamilan 5 bulan, induk tamarin biasanya melahirkan anak kembar. Dan kalau mereka nggak sengaja jatuh dari pohon, dia bakal tega mengabaikan tangisan anak-anaknya. Bahkan, sebagian induk tamarin sengaja melempar anaknya dari pohon tanpa alasan yang jelas. Kita nggak tahu apa yang ada di dalam kepala kecilnya. Tapi nggak semuanya kejam kayak gitu kok. Kalau induk tamarin dikelilingi kelompok sosial besar dengan penyedia makanan dan pelindung yang kuat, dia bakal mengurus anaknya. Tapi kalau nggak ada yang mengawasi atau membantu, dia bisa lepas tanggung jawab. Mungkin karena anaknya nggak bakal bisa bertahan hidup juga. Meskipun tamarin berkumis kelihatan kayak hewan peliharaan, tapi menurut ahli, monyet ini butuh komitmen dan dedikasi yang lebih besar dibanding hewan peliharaan lain. Seenggaknya, kamu terlalu berat buat ditendang dari pohon. Kelinci biasanya dikaitkan dengan pelukan dan rangkulan hangat. Padahal mereka nggak begitu lembut saat mengurus anak mereka. Induk kelinci lebih milih pergi dari liangnya begitu melahirkan. Anak kelinci imut ini harus belajar menghadapi tantangan hidup sendirian. Mereka cuma berinteraksi sama induk mereka beberapa menit sehari saat diberi makan. Menurut saintis, induk kelinci menelantarkan anaknya buat bikin predator bingung dan menjauh. Cara ini emang nggak menjamin 100% berhasil. Induk kelinci juga nggak berusaha bikin naungan yang aman buat anak mereka. Mereka biasanya membuatnya di tempat terbuka. Mungkin kamu nanya, di mana bapaknya? Induk kelinci sebaiknya dipisahkan dari kelinci jantan saat dia membesarkan anaknya.
Gak kayak kuda, kelinci jantan mungkin gak bakal melukai anaknya, tapi dia bisa menghamili kelinci betina lagi, bahkan pada hari kelinci betina melahirkan. Reptil dikenal bukan hewan yang hangat dan penyayang. Cara hidupnya ini juga berpengaruh terhadap gaya parentingnya. Tapi skink ekor panjang punya cara melindungi batasan pribadi yang nggak biasa. Induk kadal ini akan memakan telurnya sendiri saat ada terlalu banyak predator di dekat sarangnya. Dia nggak akan berusaha melawan bahaya itu. Mungkin filosofinya, nggak boleh ada yang memilikinya selain aku. Setelah ancamannya hilang, mereka melanjutkan hidup dan bertelur lagi. Elang betina mengeluarkan 2-3 telur dalam seminggu. Setelah kira-kira sebulan masa pertumbuhan, telur elang akhirnya menetas. Tapi masalah mereka baru dimulai. Secara teknis, telur mereka punya usia berbeda-beda. Jadi mereka nggak menetas serentak. Dan kalau menyangkut persaingan kakak adik, elang hitam bisa cukup agresif sama adik mereka. Anak elang yang lebih tua biasanya mematuk adiknya bahkan sebelum mereka sempat hidup. Mungkin untuk mengurangi persaingan dalam mendapat makanan dan tempat tinggal. Tapi induk elang gak bakal misahin anak-anaknya. Meskipun perkelahian mereka bakal bikin terluka, induk elang gak akan marahin yang menang atau menyelamatkan yang kalah. Ternyata sikap cueknya itu untuk menyiapkan anak-anaknya menghadapi kehidupan elang dewasa yang kejam. Gimana pun juga, mereka tetap burung pemangsa. Burung ini punya kebiasaan memburu mamalia dan burung lain di sarangnya seumur hidup. Kamu bekerja di suaka alam yang dihuni lebih dari 1000 spesies hewan. Suatu malam, kamu naik jeep keliling kawasan cagar alam untuk mengecek semuanya. Kebanyakan hewan sedang tidur. Tiba-tiba, kamu mendengar monyet-monyet menjerit. Mereka melompat dari dahan ke dahan. Sekawanan kuda lari keluar hutan. Kuda-kuda ini juga tampak khawatir. Kamu mendengar banyak hewan menjerit. Kayaknya ada makhluk aneh yang membuat takut seluruh suaka alam itu. Kamu melihat kilat di langit malam. Itu meteorit dan batuan angkasa itu bergerak ke arahmu. Kamu masuk mobil, menginjak gas dan melesat menjauh secepat mungkin. Batuan angkasa itu jatuh tepat di depanmu dan mobilmu terlempar ke samping. Kamu pingsan. Meteorit jatuh itu melepaskan energi kuning aneh. Kamu di dalam mobil terbalik, tak sadarkan diri. Semua hewan sudah tenang. Ribuan hewan perlahan mendekati meteorit itu. Energinya melingkupi kamu dan semua hewan di sekitarnya. Makin besar energi yang dilepas, makin kecil ukuran batuan ruang angkasa itu. Saat pagi tiba, meteorit itu sudah menyublim di udara. Batuan itu menyerap kekuatan hewan dan memindahkannya ke kamu. Kamu terbangun di rerumputan di dekat mobil, dikelilingi beberapa orang. Mereka karyawan suaka alam dan beberapa lelaki dengan setelan hitam. Mereka meneliti kawah di lokasi itu dan bertanya apa yang terjadi. Kamu bercerita tentang meteorit itu, dan mereka menyuruhmu ikut. Salah satu dari mereka memegang kuat bahumu. Kamu gak suka dan ingin melepaskan diri. 2 orang bersetelan hitam memegangimu. Kamu marah dan merasa otot-ototmu membesar dan kulitmu tertutup bulu. Dengan cepat, kamu mendorong kedua lelaki itu dan menggeram. Kukumu berubah menjadi cakar. Kamu menerima kekuatan beruang. Sekarang, kamu sekuat dan seganas beruang. Para agen dengan setelan hitam membuntutimu. Kamu kabur ke hutan. Kamu berlari lebih cepat dan merasa tulang belakangmu berubah bentuk. Sekarang, kamu berlari kencang dengan 4 kaki. Kamu memperoleh kekuatan cheetah, hewan tercepat di bumi. Luar biasa. Kamu bisa memakai pikiranmu untuk memperoleh kekuatan hewan apapun. Kamu sembunyi di hutan. Agen-agen itu jauh tertinggal di belakang. Kamu mendengar helikopter di atas. Helikopter mengarahkan lampu sorot terang. Oh tidak, mereka melihatmu. Dengan megafon, agen-agen itu menyuruhmu berhenti. Tapi kamu tahu yang menunggumu. Lab, eksperimen, kehidupan dalam kurungan. Kamu banyak nonton film tentang itu. Jadi nggak akan menyerah begitu saja. Kamu lari keluar hutan. Mereka melepas anak panah ke arahmu. Dengan cepat, kamu lari ke danau besar dan menyelam. Insang terbentuk di lehermu. Terasa nyaman saat air melaluinya. Selaput tumbuh di tangan dan kakimu. Telapak kakimu kayak sepatu katak. Kedua kakimu menyatu menjadi ekor besar. Dan kamu jadi anjing laut. Kamu berenang dan mendarat di seberang. Beberapa mobil dan sepeda motor mengitari danau untuk mengejarmu. Di depan ada hutan lain, tapi kali ini terlalu lebat. Mustahil bergerak cepat, tapi kamu memperoleh kekuatan monyet.
tanganmu memanjang dan jari-jarimu lebih kuat. Kamu loncat ke atas pohon, memanjat sampai puncak dan memeriksa suaka alam itu. Kamu harus pergi ke selatan, ke suatu kota kecil untuk makan dan minum. Setelah beberapa jam, kamu sampai di perbatasan suaka alam. Kamu sekarang harus meloncati pagar tinggi. Kakimu jadi kuat, kamu meloncat kayak kanguru, tapi kurang tinggi. Kamu jatuh ke tanah, helikopter itu mengejarmu. Kamu memperoleh kekuatan biawak. Di telapak tanganmu tumbuh sisik-sisik lengket. Kamu cepat-cepat memanjang dinding beton dan meloncat ke seberang. Kamu tiba di rerumputan tinggi. Para agen mendatangimu dari segala arah. Kamu membayangkan ular, lengan dan kakimu menyatu dengan tubuhmu. Sekarang kamu bisa merayap. Kamu melewati semua orang itu dan sampai di jalan. Kamu melihat mobil di kejauhan dan mengangkat tangan untuk menyetopnya. Oh tidak, itu mobil para agen. Mereka mengepungmu. Lampu pencari helikopter menyorotimu. Tak ada lagi tempat lari. Tapi masih ada cara lain. Bajumu robek di bagian punggung. Sayap-sayap lebar tumbuh dari tulang belikatmu. Kamu membumbung ke udara. Di sini dingin banget, tapi bulu-bulu di tubuhmu melindungimu dari angin. Keren, kamu bisa terbang, luar biasa. Aduh, kamu merasa seperti cubitan dari belakang. Itu anak panah, mereka menembakmu. Kamu merasa mengantuk dan terbang turun. Kamu mendarat keras di dekat sebuah rumah kayu. Para agen berlarian mengejar kamu. Kamu mendapat kekuatan hewan lain dan pingsan. Orang-orang dengan setelan hitam mencarimu di sekitar rumah, tapi nggak berhasil menemukanmu. Apa mungkin panah berisi pil tidur itu nggak bekerja di tubuhmu? Setelah beberapa menit, mereka pergi. Sementara itu, kamu tidur bersandar di dinding rumah itu dengan tenang. Di detik terakhir, kamu berhasil memperoleh kekuatan bunglon. Kamu membaur dengan dinding, jadi nggak kelihatan. Kamu tidur beberapa jam lagi. Fajar merekah, sebuah Land Rover karatan berhenti di halaman. Lelaki tua dan anjing keluar dari kendaraan itu. Anjing itu lari ke kamu dan menjilati wajahmu. Lelaki tua itu sadar ada orang tak kasat mata di depannya. Kamu sadar dan bercerita ke lelaki tua apa yang menimpamu. Dia memberimu makanan dan pakaian bersih. Kamu mengucapkan terima kasih kepadanya dan pergi. Sekarang, kamu harus cepat-cepat meninggalkan negara ini. Kakimu ditumbuhi sayap dan selaput. Kamu bertaring. Kamu terbang tanpa melihat apapun. Penglihatanmu makin parah, tapi pendengaranmu fantastis. Kamu punya kekuatan ekolokasi dan bisa memancarkan bunyi ultrasonik dengan frekuensi tinggi. Di suatu tempat di kejauhan, kamu mendengar jeritan orang yang kamu kenal. Oh, tidak, lelaki tua itu. Para agen menyerangnya. Kamu berbalik dan terbang masuk ke rumah itu. Salah satu agen melihatmu. Dia berteriak ketakutan. Kamu mendarat dan memperoleh kekuatan armadillo. Sekarang anak-anak panah mental dari tubuhmu. Kamu membayangkan badak, tubuhmu membesar dan hidungmu memanjang. Kamu memelesat dan merobohkan beberapa agen. Lalu kamu menjungkirkan mobil mereka, masuk rumah dan menarik lelaki tua itu keluar. Dia naik ke punggungmu, karena sekarang kamu jadi kuda dan menjauh dari tempat itu. Kamu sampai di pegunungan. Lelaki tua itu kelihatan capek tapi berterima kasih atas petualangan ini. Kamu meminta lelaki tua itu sembunyi, sementara kamu mengalihkan perhatian para pengejar. Kamu memikirkan seekor hewan. Kaki dan tanganmu berubah jadi kaki berkuku belah. Kamu meloncat ke atas tebing kayak kambing gunung. Mereka tak akan bisa menangkapmu di sini, tapi helikopter muncul lagi. Jarum-jarum tumbuh di punggungmu. Kamu memperoleh kekuatan landak. Kamu melepaskan beberapa jarum ke arah agen. Perhatian mereka teralihkan beberapa menit. Seekor puma menerkammu entah dari mana. Kamu dicakar. Kamu memikirkan singa dan memperoleh kekuatannya. Kamu berdiri dengan dua kaki belakangmu dan mengaum keras. Puma itu ketakutan dan kabur. Helikopter itu terbang naik. Kamu berlari, meloncat dari tebing dan memperoleh kekuatan burung tercepat di dunia. Alap-alap kawah. Kamu menukik cepat dan mendarat di hutan. Kamu harus mencari lelaki tua itu. Hidungmu setajam anjing. Sekarang, kamu bisa mencium bau temanmu dan berjalan ke arahnya. Saat ini, terpikir olehmu rencana luar biasa untuk menghentikan para agen bersetelan hitam itu. Kamu lagi nyari tahu soal hewan yang lengket-lengket ya? Perhatiin nih, banyak orang mengira siput biasa dan siput tanpa cangkang adalah hewan yang sama.
Keduanya memang kelihatan mirip sih, tapi nggak termasuk dalam spesies yang sama. Seperti namanya, siput tanpa cangkang nggak perlu cangkang pelindung, karena semua organ dalamnya terletak di dalam tubuh. Hewan ini bisa memipihkan tubuhnya untuk masuk ke tempat-tempat yang sulit dijangkau, misalnya di bawah kulit pohon, di dalam retakan bangunan, atau di dalam perpus. Kali aja mau ikut baca buku kan? Nah, kalau siput lain lagi. Cangkangnya menempel erat di tubuhnya agar ia tetap bisa bertahan hidup. Gak seperti kelomang yang mengganti cangkangnya saat tumbuh, siput memang terlahir dengan cangkang di punggungnya. Anak siput kelihatan unyu dengan gelembung transparannya yang masih rapuh, tapi setelah umurnya bertambah, gelembung ini semakin besar dan keras. Imut banget kan? Banyak organ dalam siput juga berada di dalam cangkangnya. Jadi, kalau cangkangnya hancur, hewan ini kemungkinan besar gak bisa hidup lagi. Tapi kalau cangkangnya cuma retak dan tergores sedikit, si siput masih bisa memperbaikinya dengan bantuan protein dan kalsium dari dalam mantel. Dalam hal ini, kura-kura punya kemiripan dengan siput. Keduanya nggak bisa keluar dari rangka luarnya begitu saja. Tempurung kura-kura menjadi bagian yang sangat penting di dalam tubuhnya. Meski reptil ini bisa ngumpetin kepala dan kakinya untuk melindungi diri dari pemangsa, tempurung kerasnya menyatu dengan tubuhnya. Dan seperti pada hewan lain, tempurungnya ini ikut tumbuh bersamanya. Koala memang cuma makan daun eukaliptus, tapi jenis eukaliptus ada lebih dari 600, dan koala cuma melahap 30 jenis, alias 5%-nya aja. Koala memang pilih-pilih dengan eukaliptus khusus yang dimakannya. Hewan imut ini juga punya kesamaan dengan kucing rumahan loh. Waktu tidurnya bisa selama 18-20 jam dalam sehari. Beruang kutub gak berwarna putih. Kulit di bawah bulunya sebetulnya berwarna hitam. Mereka perlu warna putih ini untuk berkamuflase saat berburu. Warna hitam lebih mampu menyerap sinar matahari dibandingkan dengan warna lain. Sedangkan bulu putihnya gak menghalangi sinar matahari yang masuk. Sinar ini terus bergerak melewatinya. Jadi bisa dibilang beruang kutub punya bulu transparan. Menurut mitos, kucing dan anjing cuma bisa ngelihat warna hitam dan putih. Padahal sebetulnya mereka cuma nggak bisa ngebedain beberapa warna. Belum ada yang tahu persis penglihatan anjing yang sebenarnya. Ada yang bilang anjing cuma bisa ngebedain warna biru dan kuning. Tapi hewan ini lebih pandai melihat warna-warna lain daripada manusia. Sedangkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam. Dengan cahaya yang 7 kali lebih redup dari manusia pun, mereka bisa melihat dalam gelap. Jerapah pernah dikira bisu, tapi baru-baru ini hewan ini terbukti menghasilkan suara berfrekuensi rendah pada malam hari untuk berkomunikasi. Di siang harinya mereka cuma diam, dan kalau ada bahaya yang mengintai, mereka akan mengingatkan kawanannya dengan cara yang sangat unik, yaitu dengan menggerakkan alis. Mungkin kalau di malam hari alis mereka nggak begitu kelihatan ya, makanya mereka lebih milih ngeluarin suara aja. Hewan ini tidur selama lebih dari 30 menit dalam sehari, tapi kayaknya nggak akan selama kita. Pola tidur mereka lumayan khas. Setelah meneliti sekawanan jerapah, para saintis bisa nyimpulin kalau hewan ini tidur sebentar pada siang dan malam hari sampai beberapa kali. Jadi kalau di total, tiap jerapah bisa tidur sekitar 5 jam dalam sehari. Oh iya, dalam bahasa Inggris, sekawanan jerapah juga disebut dengan Tower of Giraffes loh. Udah jelas lah ya, lehernya aja panjang banget. Burung camar bisa minum air laut karena di dekat matanya terdapat kelenjar khusus yang mensekresi garam. Kelenjar ini bisa langsung memurnikan air laut dan residu asinnya keluar melalui lubang hidung. Wah, berarti ingusnya asin ya. Penguin Adelie adalah hewan yang romantis. Mereka cuma punya satu pasangan seumur hidup. Pejantannya harus ngasihin batu halus ke penguin betina untuk meminangnya. Kalau di dunia manusia, mungkin ini mirip kayak cincin pertunangan ya. Dan sama kayak manusia juga, penguin betina bisa nolak hadiah romantis ini. Waduh, jangan jadi sad boy ya penguin, tetap semangat. Masih mirip kayak yang barusan, rubah juga dikenal romantis loh. Pejantannya merupakan pasangan dan induk yang baik. Mereka tetap setia dengan pasangannya hingga seumur hidup. Sang pejantan juga merawat betinanya, bahkan ngebersihin kutu di bulu mereka. So sweet. Rubah jantan ngebetulin sarang mereka dan turut serta dalam mengasuh anak. Lumba-lumba bisa tidur cuma dengan menutup salah satu matanya. Separuh otaknya beristirahat saat mereka tidur,
dan separuhnya lagi memonitor lingkungan sekitar untuk mengantisipasi bahaya. Kalau kita punya otak kayak gini, mungkin kita bisa tidur pas lagi rapat tanpa ketahuan ya. Pasti kamu juga pengen gitu kan? Selain itu, lumba-lumba bisa mengontrol pernafasan mereka secara manual. Dan kalau otak mereka benar-benar tertidur, hewan ini bisa tenggelam. Berang-berang laut kelihatan paling imut di antara hewan lain. Di musim panas, mereka akan selalu berendam di dalam air karena kegerahan. Bahkan, saat berenang dan tidur pun, mereka akan telentang di dalam air. Para anakannya tidur di perut sang induk. Dan berang-berang laut dewasa saling berpegangan tangan supaya nggak hanyut oleh arus air. Burung unta nggak menimbun kepalanya ke dalam pasir saat merasa terancam. Bahkan kepalanya nggak tertimbun sama sekali kok. Mitos ini tersebar luas karena ungkapan bahasa Inggris ini, to hide one's head in the sand, atau menyembunyikan kepala ke dalam pasir. Burung unta memang perlu menggali lubang di pasir untuk ngumpetin telur mereka. Cara ini dilakukan karena mereka nggak bisa terbang. Nah, agar semua sisi telur bisa hangat, si burung unta perlu nundukin kepalanya untuk menggerakkan telur. Tapi mereka masih bisa melindungi diri dengan cara lain. Misalnya dengan tetap diam dan pura-pura mati di atas pasir saat menghadapi bahaya. Menurut mitos yang salah kaprah, hiu cuma bisa bernafas saat bergerak karena berenang membantu mereka menggerakkan air melewati insang. Meski hal ini berlaku di beberapa spesies hiu, banyak hiu lain seperti hiu perawat nggak perlu berenang untuk memompa air yang kaya oksigen menuju insang. Semua hiu memang nggak punya gelembung renang. Jadi, kalau berhenti berenang, mereka bisa tenggelam ke dasar laut. Tapi untungnya tubuh hiu nggak bisa gepeng, jadi mereka bisa berenang naik atau turun untuk segera memulihkan keadaan. Ilmuwan dari Jepang memperdengarkan rekaman audio untuk kucing untuk ngebuktiin kalau mereka suka cuek. Rekaman tersebut berisi suara pemilik kucing yang memanggil nama mereka. Pupil mereka kemudian melebar, sedangkan ekor, kaki, atau telinga mereka ikut bergerak. Kucing memang mendengarkan manusia, tapi jarang merespon. Penyebabnya karena proses evolusi. Si anabul mendekati manusia karena mereka tertarik dengan tikus yang memakan biji-bijian. Kemudian mereka hidup di dekat manusia, tapi nggak pernah dijinakkan, dan kita terus memberinya makan. Burung sebetulnya menjadi satu-satunya dinosaurus yang masih hidup. Mereka berevolusi dari theropoda alias dino berkaki dua. Jadi, T-Rex berkerabat jauh dengan ayam, burung unta, dan bahkan kolibri. Flamingo sebetulnya berwarna putih. Tubuhnya berubah jadi pink karena beta-karoten. Pigmen ini ditemukan dalam ganggang dan udang yang jadi makanannya. Kita juga bisa ngubah warna kulit kita loh. Kalau kebanyakan makan wortel, warna kulit kita akan berubah jadi agak oranye. Hal ini disebabkan oleh beta-karoten yang banyak terkandung pada wortel. Pelaut di berbagai negara telah nyeritain soal cumi-cumi raksasa yang mereka lihat selama pelayaran. Dan selama bertahun-tahun para saintis menganggap monster bertentakel panjang ini sebagai mitos. Tapi pada tahun 2004 lalu, foto pertama cumi-cumi raksasa berhasil didokumentasikan. Hewan ini beneran ada, dan menurut catatan mereka, panjangnya mencapai 13 meter. Nyamuk lebih sering menggigit orang-orang tertentu. Sasaran empuk mereka adalah manusia bergolongan darah O. Selain itu, serangga ini punya penglihatan yang sangat baik. Biasanya nyamuk suka dengan warna hijau, hitam, dan merah. Jadi kalau kamu mau main di luar rumah, pilih pakaian yang warnanya tepat ya. Kamu bisa bikin hiu pingsan selama 15 menit. Dan untuk melakukannya, kamu perlu membelah hidungnya dengan tangan kosong. Jenis hipnosis ini disebut imobilitas tonik. Dan memang bisa terjadi karena adanya reseptor di hidung hiu. Saat dibelai, reseptor ini mengirimkan banyak sinyal dan otak hiu gak bisa memproses semuanya. Nah, agar bisa membelai hidungnya, jarakmu dengan si hiu harus sangat dekat. Beneran mau nyoba? Gajah gak takut pada tikus, tapi hewan besar ini punya penglihatan buruk. Gerakannya juga cukup lambat. Jadi mereka bisa kaget oleh burung atau hewan kecil lain seperti tikus yang tiba-tiba nongol di depan mereka. Nah, sekarang kamu jadi tahu kan penyebabnya karena kaget, bukan yang lain. Bunglon bisa berubah warna dan tujuannya bukan untuk berkamuflase. Perubahan warna membantu mereka mengatur suhu dan berkomunikasi dengan kawanannya. Anjing sering megap-megap dengan menjulurkan lidah. Makanya banyak orang mengira begitulah cara mereka berkeringat. Padahal, kelenjar keringat anjing terletak di ujung kaki. Di seluruh tubuhnya juga ada kelenjar keringat kok. Anjing akan megap-megap begini untuk ngeluarin uap air dari saluran hidung, lidah, dan lapisan paru-paru. Dengan begini, suhu tubuh si anjing akan ikut turun.
Meski sudah jaga jarak dari tawon, jangan harap tawon akan begitu saja menjauhimu. Lebah memang bisa begitu. Asalkan nggak diganggu, mereka nggak akan menyengatmu. Tapi kalau tawon, lain lagi. Hewan temperamental ini bisa saja menyengatmu meski kamu cuma melintas di dekat sarangnya. Aduh, pahit. Anjing laut macan tutul ini imut banget ya. Kamu nggak bakal ngira makhluk dengan mata semanis itu bisa menyakitimu. Terutama karena di TV, anjing laut selalu digambarkan sebagai hewan lucu yang suka bermain dengan manusia. Tapi anjing laut macan tutul adalah predator puncak yang seharusnya nggak terlalu kamu percayai. Selain itu, nama mereka diambil dari mantel berbintik hitamnya yang mirip dengan mantel milik si kucing besar. Artinya mereka berada di puncak rantai makanan dan jarang ada hewan lain yang berani melawan mereka. Meski jarang, mereka tetap pernah menyerang manusia. Mereka lebih agresif daripada anjing laut lainnya. Dan mereka bukan hewan yang suka bermain dengan sesamanya. Biasanya, mereka lebih suka menghabiskan waktu sendiri. Ujung mulut mereka secara permanen melengkung ke atas sehingga terlihat seperti selalu tersenyum. Karena mereka adalah hewan penyendiri, menemukan pasangan jauh lebih sulit, jadi mereka bersuara untuk menarik pasangan. Terkadang mereka bahkan bernyanyi di bawah air. Dingo. Saat melihatnya, kamu mungkin mengira sedang melihat anjing jalanan biasa, tapi hati-hati ya, hubungan kerabat dingo lebih dekat ke serigala daripada anjing. Mereka adalah predator darat terbesar di Australia dan merupakan predator puncak. Mereka memburu mangsa dalam kelompok. Saat berkumpul, mereka bisa menghadapi hewan yang lebih besar seperti kanguru merah. Biasanya mereka menghindari manusia, tapi jika jumlah mereka besar, kamu yang harus menghindari mereka. Siapa sih yang gak suka panda? Karena penampilannya sangat imut dan polos, mereka menjadi simbol kebaikan dan kedamaian. Selain itu, mereka sangat malas dan suka menghabiskan banyak waktu untuk istirahat dan makan bambu. Kedengarannya memang damai, tapi sebaiknya jauhi mereka aja deh. Kalau kamu nggak sengaja melewati wilayah panda atau hewan itu merasa kamu berbahaya, panda itu bisa menyerangmu. Mereka punya rahang dan cakar yang kuat. Dalam banyak kasus, mereka jauh lebih kuat daripada manusia. Mereka jarang menyerang manusia, tapi kamu sebaiknya tahu bahwa panda adalah salah satu hewan yang harus kamu jauhi agar sama-sama damai. Kukang. Hewan yang satu ini sangat lambat, sampai-sampai ketika ada bahaya mendekat, mereka berhenti bergerak. Tapi jangan sampai mata lebar dan hidung mungil mereka menipumu ya. Makhluk ini mungkin imut, tapi gigitannya berbisa dan bisa membuatmu mendapatkan banyak masalah. Para ilmuwan mengatakan kukang cenderung meniru kobra. Mereka adalah salah satu dari sedikit mamalia berbisa di dunia hewan. Dan mereka tidak menyembunyikan racun di mulut seperti hewan lainnya. Rahasia mereka terletak di kelenjar keringat di lengan. Jadi, kalau dipikir-pikir, mereka bukan boneka beruang yang lucu, tapi lebih mirip monster kecil. Koala juga sama, meski terlihat tenang, mereka juga akan menyerangmu kalau menganggapmu sebagai ancaman. Tapi mereka bukan hewan yang selalu berbahaya. Koala menghabiskan sebagian besar waktunya di atas pohon eukaliptus untuk tidur 22 jam sehari. Jika kamu menemukan koala di alam liar, dia mungkin akan memanjat lebih tinggi supaya bisa menghindarimu. Tapi jika merasa terancam, dia kemungkinan besar akan memakai gigi dan cakarnya sebagai pertahanan. Angsa bukan cuma terlihat lembut dan anggun, tapi juga romantis. Banyak orang mengaitkan angsa dengan cinta sejati, padahal aslinya enggak, karena angsa bisa sangat membahayakanmu. Jika menganggapmu sebagai potensi bahaya, angsa akan melakukan apapun untuk melindungi diri dan anak-anak mereka. Pertama, mereka akan mulai mendesis seperti kucing dan mengepakkan sayap raksasa mereka. Kamu sebaiknya udah kabur deh pada saat itu, karena mereka bisa menggunakan paruhnya yang kuat untuk menarik, menggigit, dan memukul menggunakan sayapnya yang kuat. Platypus. Yang ini agak mirip makhluk mitos dan kombinasi dari berbagai hewan. Lihat aja kaki berselaput dan moncongnya, jelas kayak bebek kan? Dia punya bulu berang-berang dan ekor dayung mirip biwara. Platypus juga terlihat sangat anggun saat kamu melihat mereka berenang di bawah air menggunakan kaki depannya yang berselaput.
tapi mereka nggak terlalu elegan saat berjalan di darat. Mereka mengeluarkan kuku agar bisa berjalan lebih baik. Selain itu, platypus jantan juga berbisa. Kamu bisa melihat sengatan tajam di tumit kaki belakangnya, dan ingat, mereka akan menggunakannya untuk bertahan. Katak panah beracun. Kodok jelas kelihatan jauh lebih berbahaya daripada katak kecil yang indah dengan tampang yang cantik ini. Tapi kenyataannya, kodok cuma kurang cantik aja. Mereka nggak bakal membahayakanmu, nggak kayak katak panah beracun. Ada lebih dari 100 spesies katak panah beracun dan semuanya punya tingkat racun berbeda. Yang emas adalah yang paling berbahaya dan bisa menumbangkan 10 manusia cuma dengan menyentuhnya. Landak punya tempat khusus di hati kebanyakan orang. Lihat aja makhluk lucu ini saat meringkuk seperti bola kecil dan berlari dengan polos. Tapi landak tetaplah hewan berduri yang menggunakan duri mereka saat harus mempertahankan diri dari hal berbahaya. Durinya bisa menusuk kulitmu dan yap, rasanya sakit banget. Anteater. Dengan matanya yang hangat dan ramah, anteater kelihatannya nggak berbahaya. Mereka bahkan nggak punya gigi untuk membela diri dan menyakiti kita, tapi punya cakar. Mereka memakainya untuk mencari makanan, tapi nggak bakal ragu untuk memakainya saat berpikir kamu mungkin menyakitinya. Selain itu, tahu nggak kalau lidah anteater dipenuhi duri? Yap, itulah alat utama mereka untuk mengumpulkan makanan. Dan panjang lidah mereka bisa sampai 60 cm, panjang dan ramping, jadi anteater bisa dengan mudah mengarahkannya ke tempat yang sempit untuk mencari rayap dan semut untuk makan siang. Meski burung hantu tidak terlalu imut, mereka terlihat sangat pemalu dan pintar. Selain itu, kamu pasti mengira mereka tidak peduli kepadamu. Tapi burung hantu bisa sangat marah saat kamu mendekat dan mengganggu sarangnya. Mereka punya cakar yang besar dan tajam, jadi jangan macem-macem deh sama dia. Mereka juga bisa memutar kepala sampai 270 derajat, jadi meski kamu datang dari belakang, jangan berpikir kalau mereka nggak melihatmu. Kanguru bukanlah hewan yang suka berkeliaran untuk mencari masalah. Tapi jika kalian bertemu di jalan, kanguru nggak akan takut untuk membela diri dan menunjukkan siapa jagoannya. Kanguru bisa mengejar manusia seolah kamu adalah kanguru lain. Lengan mereka sangat kuat dan bahkan mampu mencengkramu dengan kaki depannya. Tapi dampaknya jauh lebih buruk saat mereka menendang menggunakan kaki belakang. Rusa terlihat seperti hewan yang berasal dari negeri dongeng, tapi hati-hati ya, rusa jantan punya tanduk dan jika kamu terlalu dekat, mereka mungkin menganggapmu sebagai ancaman. Mereka juga punya kebiasaan menginjak kebun dan memakan apapun yang mereka temukan. Rusa bisa berbahaya bagi hewan peliharaan di halaman belakang, terutama anjing. Rubah merah nggak mungkin menyakiti kita kan? Apalagi bentuknya seimut itu. Mereka bisa membawa virus rabies, jadi sebaiknya jangan terlalu sering berinteraksi dengan mereka. Meski biasanya menghindari manusia, rubah merah tetap bisa agresif kepada manusia dan hewan kecil. Gerakannya juga nggak terduga, jadi hati-hati ya. Rakun kelihatannya ramah dan imut, dan kita mungkin mengira masalah yang bisa mereka timbulkan cuma menggulingkan tempat sampahmu. Tapi enggak juga, makhluk kecil ini enggak takut menunjukkan gigi mereka saat merasakan bahaya meski kamu cuma keluar untuk mengecek suara apa yang datang dari tempat sampahmu. Kaki kecil mereka juga awalnya terlihat imut, tapi mereka punya cakar tajam yang sebaiknya kamu jauhi. Tarsius adalah salah satu primata terkecil dan paling imut di dunia. Meski hal pertama yang ingin kamu lakukan saat melihatnya adalah memeluknya, sebaiknya kamu pikir 2 kali deh. Mereka nggak berbahaya, tapi kurang suka disentuh manusia. Mereka mungkin bereaksi dengan berlebihan saat itu terjadi. Jadi lihat dari jauh aja ya. Psst, lari, beneran. Di luar sana nggak aman. Ada harimau saber-tooth yang mengintai. Sebaiknya kamu hati-hati. Kamu ngapain? Jangan ngintip. Oke, ngintip dikit aja ya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tanyamu. Tentu saja karena kamu berada di dunia realitas virtual.
Kucing besar keren tapi berbahaya ini hidup selama zaman es terakhir. Gimana kalau seandainya mereka muncul di ambang pintumu tiba-tiba? Tok tok. Harimau saber-tooth lagi nunggu buat kamu belikan cookies. Sementara itu ada silakan. Ikan raja laut ini berasal dari garis keturunan yang telah ada selama lebih dari 300 juta tahun. Kita berpikir ikan ini nggak ada lagi sampai tahun 1938, yaitu ketika ikan silakan hidup ditemukan lagi. Sejak saat itu, ikan ini telah berkeliaran di perairan pesisir timur Afrika dan perairan Sulawesi, Indonesia. Ya ampun, nggak kebayang berenang dan ketemu langsung dengan si kawan ini. Rahangnya punya sendi intrakranial, yang artinya mulutnya bisa terbuka lebar sekali. Itu supaya ikan ini bisa menelan mangsa yang besar, kayak aku. Nggak bagus ah, ikan ini juga gede banget loh. Bayangin, ikan yang panjangnya setinggi badanmu dan bobotnya kayak rata-rata manusia. Takahe, burung yang nggak bisa terbang, diperkirakan telah punah di tahun 1898. Burung ini cantik loh, ukurannya kecil dan warna-warni. Tingginya nggak lebih dari lututmu. Tapi coba bayangin, kamu lagi hiking di pegunungan Murchison dan melihat sekeliling, lalu kamu lihat burung yang kamu kira sudah punah. Tapi di sanalah mereka, hidup bahagia, selamat, dan lagi nyantai. Seluruh koloni Takahe ditemukan lagi sekitar 50 tahun setelah dinyatakan punah. Bagus, burung kecil. Anjing bernyanyi. Ada yang pernah dengar? Si Heli memang kadang nyanyi kalau lagi bosan atau lapar. Tapi inilah penampil sesungguhnya. Anjing bernyanyi Nugini. Baru-baru ini, anjing Nugini ditemukan lagi di alam liar untuk pertama kalinya dalam 50 tahun. Tapi anjing ini nggak pernah benar-benar punah juga sih. Orang Nugini memastikan anjing ini aman di dekat mereka. Tapi kalau di alam liar, sangat langka dan sulit dilihat. Nah, lihat. Ada satu tuh. Anjing bernyanyi Nugini diberi nama demikian karena lolongan nada tingginya yang terkenal. Kadang anjing ini juga bernyanyi bersama. Kedengarannya kayak kor anjing kalau mereka lagi melolong bersama. Pasti lebih merdu dibanding nyanyianku di kamar mandi. Enggak jauh dari area ini ada kelelawar, tapi yang ini agak lain. Kelihatan kan? Telinganya lebar banget. Kurasa itu sebabnya kelelawar ini dinamakan kelelawar bertelinga besar Nugini. Haha, jelas. Spesies ini ditemukan lagi ketika salah satu dari kelelawar ini tertangkap jebakan. Sampai saat itu, kayaknya mereka main petak umpet sama kita. Sebab sampai tahun 1890, kelelawar ini diperkirakan sudah punah. Mereka belum aman juga, karena habitat mereka sudah hilang. Bayangin, kamu nemu fosil suatu spesies yang disangka sudah lama punah. Tapi 2 tahun kemudian, sekelompok hidup spesies itu ditemukan. Nah, itulah yang terjadi dengan katak Majorca pada tahun 1977. Warnanya agak kecoklatan dengan bintik-bintik coklat yang lebih gelap. Selebihnya, tampangnya cuma kayak katak kecil dengan mata menonjol. Sekumpulan katak hidup itu ditemukan di dekat lokasi fosilnya di Pulau Majorca. Sisanya nggak banyak, cuma sekitar 500 ekor, dan sekarang amfibi ini mendapatkan status rentan dari Persatuan Internasional Konservasi Alam. Ada penggemar kura-kura di sini? Kamu bakal suka deh kalau lihat hewan cantik besar ini. Namanya kura-kura Galapagos Pulau Fernandina. Kura-kura ini udah nggak kelihatan sejak tahun 1906. Tapi pada tanggal 17 Februari 2019, kita akhirnya bisa melihat salah satu kura-kura indah ini lagi. Mungkin kura-kura ini ada di luar sana dengan beberapa pasangannya sekarang, tapi mereka juga nggak mau kelihatan. Kita cuma tahu mereka ada dari jejak dan baunya. Oh iya, ada katak lain lagi nih, katak marsupial bertanduk. Katak ini hidup di Ekuador, di hutan Choco tepatnya. Disebut demikian karena tanduknya yang tampak jelas, tepat berada di atas matanya. Kamu tahu kantong kanguru yang dipakai buat gendong anaknya? Nah, katak marsupial betina juga punya, tapi kantongnya ada di punggungnya, jadi fungsinya kayak ransel. Embrio mereka berkembang di sana. Dan kalau udah siap keluar, telur akan menetas menjadi katak utuh. Nggak kayak katak biasa yang memulai hidup sebagai berudu. Nah, kali ini kodok. Namanya kodok malam berbintang atau kodok harlequin. Warnanya hitam dengan bercak-bercak putih di seluruh tubuhnya. Setelah hilang lebih dari 30 tahun, kodok ini ditemukan kembali tahun 2019. Bayangin aja, kodok ini sebagai pengawal besar. Tepatnya, pengawal air. Wah, ada kodok yang gede banget di layarmu. Bagi masyarakat Arhuaco, itulah arti kodok ini, penjaga air.
Mereka juga punya nama tersendiri untuk kodok ini, yaitu goanna. Kayak jenis keju ya. Ketika ilmuwan menemukan kodok itu lagi, mereka melihat 30 ekor amfibi kecil ini. Meski awalnya cuma berharap nemu seekor. Kejutan yang manis. Selanjutnya ada harimau, tapi nggak mirip harimau biasa sih. Namanya harimau Tasmania, dan kayaknya dia udah lenyap sejak 1936. Tapi tiba-tiba, entah dari mana, orang-orang mulai melihat harimau ini di alam liar. Tepatnya belum lama, tahun 2016. Hewan ini lebih mirip anjing daripada harimau, atau rubah mungkin. Lihat aja moncongnya. Mungkin justru persilangan antara harimau atau rubah. Lalu beberapa ekor lain juga mulai bermunculan. Dan kalau kebetulan kamu merasa melihat harimau ini di depanmu, tapi kamu nggak yakin, coba cek, apa di punggungnya ada garis-garis? Harimau ini memang ada di luar sana, tapi secara teknis ditandai sebagai punah oleh IUCN. Oke, bayangin seekor kuda yang tampangnya kayak dari film-film. Kecil, berbulu indah, dan perilakunya baik. Ukurannya kecil, tapi bukan kuda poni. Ini kuda Caspia. Kuda ini punya latar belakang yang menarik. Kuda Caspia ditemukan oleh Louis Leylin yang menikah dengan aristokrat tahun 1957. Setelah pindah ke Teheran, Iran, dia nggak begitu suka perilaku kuda di sana. Maka dia mencoba mengatasi masalah itu sendiri. Dia mengajak beberapa orang dan pergi ke pegunungan Kaukasus. Di sana, mereka menemukan 3 kuda kecil cantik ini. Begitu ceritanya. Yang berikutnya ada possum yang ditemukan di sebuah tempat tak terduga. Coba tebak di mana? Kamu punya 3 opsi pilihan. Tersembunyi di resort ski, di pedalaman Australia, atau di kamar mandi apartemen seseorang. Mana yang kamu pilih? Waktumu 3 detik. Jawaban yang benar adalah di resort ski. Ya, possum ini disebut possum kerdil pegunungan dan asalnya dari Australia. Sejauh ini, possum mungil ini punya 3 wilayah populasi. Tapi diyakini sudah punah sampai tahun 1966. Cuma ada kurang dari 100 ekor possum jenis ini, sehingga IUCN telah menandainya sebagai spesies yang sangat terancam punah. Juga dari Australia ada bayan malam. Favoritnya para pengamat burung. Sangat cantik, tapi misterius. Sobat kecil ini tinggal di area yang sangat terpencil. Mungkin penampakan burung ini bisa dihitung pakai jari sejak ditemukan kembali tahun 1979. Selangkah itulah mereka. Kamu pernah lihat Tarsius kerdil? Aku juga belum. Baru tahun 2008, 3 ekor hewan ini tertangkap. Ilmuwan nggak mau kehilangan jejak pergerakan mereka lagi. Jadi, mereka memberi ketiganya kalung leher mungil. Dengan cara ini, mereka bisa menjalani hidup bahagia seperti biasa, dan kita bisa tahu mereka aman. Hewan terakhir yang mau kuceritakan adalah lobster pohon, tapi namanya mungkin menyesatkan. Ini sebetulnya bukan lobster. Ini serangga hitam besar berkaki besar. Kisah kepunahannya menyedihkan. Di tahun 1920, sebuah kapal kargo terjebak di Pulau Lord Howe, dan di kapal itu ada banyak tikus. Tikus-tikus ini meninggalkan kapal dan langsung berlari ke daratan. Meski lobster pohon lebih besar dibanding kebanyakan serangga, tapi ukurannya masih relatif kecil dibandingkan tikus. Makhluk yang malang itu nggak selamat. Tapi tahun 2004 ada tanda-tanda kehidupan dari makhluk yang sudah punah ini. Sepasang ilmuwan Australia sedang beraktivitas di pulau itu dan menemukan 24 lobster pohon. Semuanya tinggal di satu semak-semak. Hei, kalau ada cukup ruang buat semuanya, berarti tempat itu nggak sempit, tapi nyaman. Intinya, lebih baik berbeda daripada punah. Setuju? Ubur-ubur dan koral. Satu mirip tanaman, sementara satunya berenang mirip ikan. Tapi entah bagaimana mereka berhubungan. Keduanya termasuk dalam famili yang sama, yaitu makhluk dengan tentakel menyengat. Oh, mungkin sulit dipercaya, tapi koral atau karang sebenarnya hewan. Tanaman membuat makanannya sendiri. Koral tidak. Koral terdiri dari ribuan polip, yaitu hewan berbentuk tabung kecil. Mereka punya lengan mirip tentakel kecil yang berguna menangkap dan membawa makanan ke mulutnya. Koral tampak tidak berbahaya, layaknya bunga laut yang cuma diam di tempat. Mungkin ubur-ubur juga ngiranya gitu. Jadi mereka berenang ke dekat koral demi bersembunyi dari predator besar, dan boom, dalam sekejap koral melahapnya. Ahli biologi terkejut melihat kekuatan koral. Menangkap hewan besar yang bergerak,
tidak seperti mereka, butuh kerja tim yang hebat. Beberapa polip menangkap kepala ubur-ubur yang bertentakel, sementara yang lain dengan cepat mengincar lengan untuk makannya. Dan ubur-ubur malang ini takkan bisa melarikan diri. Karena keduanya adalah sepupu jauh, para ilmuwan meyakini koral kebal terhadap racun dari sengat ubur-ubur. Kalajengking dan kutu. Kutu jelas mirip serangga, tapi dengan mengikuti garis keturunannya, para ilmuwan menyadari kutu berkerabat dekat dengan kalajengking. Mereka bisa hidup dari makanan cair, punya indera penciuman kuat untuk mencari makanan, dan punya 8 kaki. Kalajengking lebih tahan hidup di kondisi berat. Mereka bisa bertahan 1 tahun tanpa makan. Tapi saat makan, yaitu setiap beberapa minggu sekali, mereka tak hanya mencari makhluk kecil seperti serangga dan laba-laba, melainkan tikus dan kadal. Diperkirakan, keduanya sudah ada lebih dari 400 juta tahun. Yap, jauh sebelum dinosaurus ada. Atau aku. Para ilmuwan meyakini keduanya adalah salah satu hewan pertama yang pindah dari air ke darat. Mereka menemukan fosil capit kalajengking laut sepanjang 46 cm yang menyiratkan ukuran badannya sekitar 2,5 meter. Bahkan, setelah menemukan capit itu, para ilmuwan menyadari kepiting, kalajengking, dan laba-laba raksasa di zaman dulu jauh lebih besar daripada perkiraan kita. Meerkat dan civet. Bentuknya mirip kucing, tapi sama sekali tidak berkerabat. Dari badannya yang lumayan panjang dan lentur, kita bisa tahu mereka berkerabat dengan musang dan luwak. Keduanya merawat anak-anaknya di sarang bawah tanah, tapi meerkat suka kerja sama tim. Mereka melakukan hampir apa saja bersama, termasuk merawat dan membesarkan anak. Civet lebih introvert dan tidak suka kumpul-kumpul. Saat lahir, civet sudah berbulu, bisa bergerak, dan bisa dibilang siap menghadapi dunia. Sementara itu, di tahap awal kehidupannya, meerkat belum punya indera lengkap dan perlu waktu untuk menjadi dewasa. Saat sudah dewasa, meerkat super kuat, mampu menahan bisa ular, punya metode sendiri dalam menangkap kalajengking, punya penglihatan tajam, dan mampu bertahan tanpa air. Mereka cuma mendapatkan cairan dari makanan. Civet adalah hewan nokturnal, sementara meerkat lebih suka tidur di malam hari dan aktif di siang hari. Manusia dan kanguru. Yap, kita dan kanguru berpisah jalan sekitar 150 juta tahun lalu. Tapi kita masih punya garis keturunan yang sama, dan beberapa tahun lalu, para ilmuwan menemukan genom yang hampir identik. Ini mungkin menjelaskan tentang seperti apa kita di masa lalu. Bagus, untung aku belum ada saat itu. Sementara tangan kanan mayoritas manusia lebih dominan, sebagian dari kita ada yang kidal. Sama seperti kanguru. Setelah mulai berjalan dengan 2 kaki, 2 tangan kanguru nganggur. Saat itulah salah satu tangannya mulai lebih dominan. Kanguru, seperti kebanyakan mamalia, punya ekor untuk menjaga keseimbangan, terutama saat berlari. Di pohon evolusi kita, ekor ini menghilang. Gorila, simpanse, atau kera lain, termasuk kita, tidak memilikinya. Hewan berkaki 4 butuh banyak energi untuk melangkah. Sementara kita bisa berjalan dengan 2 kaki lebih mudah karena gravitasi. Setiap kali melangkah, kaki menarik badan ke depan. Dengan begitu, kita memakai 25% energi lebih sedikit dibanding saat merangkak. Jadi, kita tidak butuh ekor lagi untuk keseimbangan. Semut dan lebah. Tunggu. Kalau bahas lebah, kenapa aku ingat lagu Mipan Susu terus ya? Oke, lanjut. Kalau ada reuni keluarga, lebah pasti tidak mengundang tawon. Para ilmuwan pernah mengira semut lebih berkerabat dengan tawon. Ternyata, mereka cuma berkerabat dengan beberapa spesies, seperti tawon penggali dan lebih dekat ke lebah. Baik semut dan lebah punya mata unik yang terdiri dari gabungan mata kecil dan antena. Keduanya makhluk sosial, hidup dalam kelompok besar, bekerja keras, dan suka sekali kerja tim. Mereka membangun sarang dan pulang setelah makan. Mereka juga sangat bertanggung jawab dalam segi sosial. Semut membersihkan sarangnya, membuang daun, sisa makanan, bangkai serangga, memakan serangga berbahaya, dan menggali terowongan, yang membantu tanaman tumbuh lebih baik karena udara lebih mudah masuk ke tanah. Lebah membuat madu dan membantu penyerbukan. Itu sebabnya alam sungguh beragam.
Burung dan dinosaurus. Burung berasal dari kelompok pemakan daging yang sama dengan T-Rex, yaitu Theropoda. Dalam bahasa Latin, artinya kaki monster. Serem. Ada fosil burung kuno yang berumur 150 juta tahun. Bentuknya mirip dinosaurus kecil berbulu dan punya gigi tajam. Tapi banyak dino juga yang berbulu, dan bukan cuma yang bisa terbang. Saat menetas, anak T-Rex berwujud bola lunak yang lemah, mirip burung. Bulunya berguna menjaga kehangatan dan sebagai perlindungan. Velociraptor juga berbulu dan punya pergelangan tangan beruas, pergelangan kaki bersendi, dan 3 jari kaki. Beberapa dinosaurus juga punya tulang berongga. Ada yang mengerami telurnya, sementara yang lain tidur dengan kepala di bawah lengan sambil melipat tubuh, seperti burung, dan cakarnya juga mirip. Paus dan sapi. Bertahun-tahun silam, sekitar 50 juta tahun lalu, kamu juga pasti belum ada. Ada hewan kecil yang berjalan di sepanjang sungai Asia bagian selatan. Hewan ini punya kuku dan kaki ramping. Makhluk itu makan di darat, tapi setiap kali merasakan bahaya datang, dia melompat ke dalam air untuk berlindung. Hewan ini, Indohuus, adalah kerabat terdekat mula-mula dari paus dan lumba-lumba masa kini. Begitu makhluk unik ini masuk ke air, lama-kelamaan dia berevolusi menjadi paus. Kerabatnya yang tinggal di darat pergi ke arah berbeda. Sekarang kita mengenalnya sebagai mamalia berkuku, termasuk sapi, domba, babi, jerapah, unta, rusa, dan bahkan kuda Nil. Belangkas dan laba-laba. Kepiting yang satu ini punya cangkang mirip kepiting lain dan menghabiskan kebanyakan waktunya menyusuri dasar laut. Tapi meskipun begitu, mereka lebih berkerabat dengan laba-laba daripada kepiting yang mungkin mereka temui pas nongkrong. Belangkas punya 10 mata di samping dan punggungnya, berdarah biru dan bisa menumbuhkan anggota tubuh. Seru juga, tubuh kepiting ini bersegmen dengan kaki beruas, sama seperti laba-laba. Belangkas sudah ada di bumi selama 500 juta tahun, dan leluhur prasejarahnya bisa tumbuh hingga setengah meter. Ekor mereka lumayan panjang, yang dijadikan alat penggali saat mencari makan. Dengan ekor ini, mereka bahkan bisa membalikan diri saat jatuh terbalik. Untungnya, evolusi belangkas tidak berlanjut hingga bisa berjalan di darat, seperti sepupu mereka. Lanjut, ada trio yang unik di sini, tapir, kuda, dan badak. Meski mirip babi dengan belalai, tapir tidak berkerabat dengan babi ataupun gajah. Badak awalnya berasal dari Amerika Utara, dan badak mula-mula tidak terlihat seperti batu besar berkulit tebal seperti yang kita lihat sekarang. Badak lebih mirip mamalia kecil seukuran kuda poni. Beberapa kuda mula-mula juga berkeliaran di daerah yang sama dan lebih mirip anjing kecil dengan kaki berkuku. Tapir mula-mula pun juga kecil. Para ilmuwan juga menemukan mamalia kecil berkuku lainnya. Ini nama panjangnya, yang tinggal di India, yang saat itu masih berupa pulau, lebih dari 50 juta tahun lalu. Tulang rahang bawahnya menyatu dan ia merupakan herbivora, seperti kuda dan badak. Meski bukan leluhurnya, hewan ini membantu para ilmuwan mengetahui bagaimana ketiga hewan ini masuk dalam kelompok yang sama. Gajah dan lembu laut. Dulu, lembu laut berjalan di darat, dan buktinya, para ilmuwan menemukan hewan unik. Ini dia, dari pohon keluarga lembu laut awal-awal. Hewan ini hidup di Jamaika prasejarah dan punah 40 juta tahun lalu. Saat ini, berat lembu laut setara dengan piano dan kamu bisa menemukannya di sungai dan perairan pesisir dangkal di Laut Karibia, Sungai Amazon, Afrika Barat, dan Amerika Serikat Selatan. Tempat mereka disebut manatee. Berat gajah setara bus sekolah dan tinggal di daerah tropis Asia dan Afrika. Keduanya berpisah jalan, tapi jika melihat hewan unik yang satu ini, entah kenapa, kita bisa melihat hubungannya. Singa, gajah, dan beruang. Wow, 3 hewan yang paling cantik tapi menakutkan. Tapi apa sih yang bikin hewan-hewan ini takut? Emangnya ada? Kamu mungkin bakal kaget sama jawabannya. Yuk, kita cari tahu. Kita mulai dengan si raja hutan, singa. Nanti kita bahas juga gajah, tapi kita bahas singa dulu ya. Kamu mungkin pernah dengar kalau si kucing hutan ini takut sama zat yang paling penting buat manusia. Aku kasih petunjuk ya.
70% permukaan bumi tertutup zat ini. Serius, singa yang buas takut sama air? Sebenarnya itu mitos. Singa suka kok berendam buat menyegarkan badannya. Ini masuk akal sih kalau kamu mempertimbangkan iklim yang harus dihadapi singa. Suhu di sabana sekitar 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Manusia juga maunya nyebur di pantai kalau cuacanya seperti itu. Jadi, kenapa kita menduga singa nggak mau nyebur ke air juga? Apalagi, singa punya berat antara 127 kg sampai 190 kg. Ditambah lagi, bulu mereka yang tebal. Kebalikan dari mitos kalau singa takut air, hewan ini sebenarnya jago renang. Kucing-kucing besar lain dari iklim hangat juga jago renang loh. Misalnya harimau, macan tutul, jaguar, dan ocelot. Sebenarnya, kucing dari tempat beriklim dinginlah yang berusaha keras menghindari air. Misalnya bobcat, lynx, dan macan tutul salju. Hewan-hewan ini hidup di tempat seperti bioma tundra alpen yang dingin. Itu adalah area pegunungan berbatu. Rata-rata, suhu di sana bisa mencapai 1 derajat Celcius. Ya, wajar aja kalau kucing-kucing besar dari tempat dingin ini nggak suka air. Bulu yang basah bakal bikin mereka kedinginan kan? Itu udah pasti. Kayaknya kamu nggak perlu susah payah buat nyari tahu dari mana asal mitos singa takut air ini. Mungkin buat beberapa orang yang lagi nonton video ini, alasannya ada di dekat layar komputer kamu, lagi lompat-lompatan dan gangguin kamu. Iya, kita mungkin menyimpulkan kalau beberapa aspek perilaku kucing peliharaan kita bakal sama dengan perilaku singa. Kucing domestik emang berkerabat dengan kucing-kucing besar yang disebutkan tadi, tapi sebenarnya mereka bukan keturunan langsung dari mereka loh. Mereka berkembang selama jutaan tahun dari satu nenek moyang mereka yang masih hidup di hutan sekarang, kucing liar Timur Dekat. Karena nggak ada banyak air di Timur Tengah, kucing-kucing ini sangat jarang nemu air. Seperti keturunan mereka, kucing-kucing ini cuma tahu kalau itu sumber makanan. Sama kayak anabul kamu, mereka jarang mandi, berenang, atau berinteraksi sama air. Untungnya, emang nggak perlu. Kucing domestik menggunakan lidah mereka buat membersihkan diri. Mereka bisa ngelakuin ini. Soalnya, lidah mereka punya papila berbentuk kait yang kecil. Papila itu ngebantu kucing merapikan bulu yang kusut, juga membuat bulunya bersih, wangi, dan tidak bernoda. Secara umum, kucing adalah makhluk penyendiri. Kamu mungkin lagi teriak sekarang dan bilang kucingmu suka main air kok. Ya, itu mungkin aja. Beberapa kucing malah suka main air, misalnya tetesan air dari keran atau gelembung di bak. Ada kok ras kucing domestik yang dikenal benar-benar suka air. Misalnya aja, Van Turkey atau dikenal juga sebagai kucing perenang. Konon, ras kucing ini jadi suka air karena terbiasa berenang di Danau Van buat menyegarkan badan mereka. Danau Van sendiri berada di area tempat kucing-kucing ini berevolusi. Lanjut yuk ke masalah yang nggak dialamin sama kucing. Kamu pernah dengar musofobia atau surifobia? Keduanya adalah sebutan untuk rasa takut terhadap tikus. Ada rumor kalau hewan yang punya fobia ini adalah gajah yang elegan. Padahal kan bergantung spesiesnya. Gajah memiliki tinggi kira-kira 3 meter dan beratnya 4080 kg. Masa sih mereka takut sama tikus yang panjangnya cuma 10 cm dan beratnya kurang dari setengah kilogram? Tapi kenapa sampai ada rumor ini? Nah, rumor ini didasari sama kemungkinan kalau gajah takut banget tikus-tikus ini masuk ke belalai mereka. Kalau tikus berhasil ngelakuin itu, bisa-bisa belalai gajah mengalami iritasi dan tersumbat loh. Jangan kecewa ya, tapi gajah ternyata nggak takut sama tikus tuh. Itu cuma mitos. Peneliti bilang nggak ada bukti kuat yang menunjukkan kalau gajah takut sama tikus. Paling-paling gajah cuma kaget sama hewan pengerat kecil yang suka muncul tiba-tiba itu. Sama kok kayak kita. Para ahli juga bilang, meskipun tikus berhasil masuk ke belalai gajah, hewan besar ini tinggal ngeluarin tikus itu dengan embusan napas. Ada juga beberapa bukti kalau seringkali hewan ini cuek sama tikus. Dan bahkan nggak peduli jika ada tikus yang memanjat ke kepala dan belalai mereka.
Peneliti yakin hewan besar itu nggak takut sama hewan apapun cuma karena ukurannya kalau mereka sehat. Jadi, singa sebenarnya nggak takut air, gajah nggak takut tikus. Terus, apa ada rumor ketakutan hewan yang bukan mitos? Kita mungkin bakal merasa kecewa kalau bertanya apa beruang takut sama sesuatu, iya kan? Para penonton, beri tepuk tangan yang meriah untuk sahabat manusia. Benar, beruang merasa nggak nyaman setiap kali berpapasan sama anjing, meskipun mereka punya hubungan gen yang sangat jauh. Waktu dua makhluk ini bertemu, anjing punya kemampuan buat mengejar, mengintimidasi, menyudutkan, atau menghasut beruang. Nah, si beruang yang perkasa malah bakal nyoba buat menghindari pertarungan sama anjing. Bahkan, ada jenis ras anjing Finlandia yang bernama anjing beruang Karelia. Spesies anjing ini digunakan khusus buat ngusir hewan-hewan besar. Kayak beruang, anjing ini sangat peka sama arah. Punya kelenturan dan kendali tubuh yang baik, keberanian, indera penciuman luar biasa, dan kegigihan. Berarti kalau gitu, kamu bisa dong ngajak anjing kamu ke tempat yang dilewatin beruang. Kamu nggak perlu takut dan santai aja, soalnya kamu ditemani anjing setia kamu kan? Eits, nggak juga sih. Meskipun beruang nggak nyaman di dekat anjing, jangan lupa ukuran dan kekuatan mereka. Beruang hitam Amerika bisa mencapai tinggi 2 meter dan berat 300 kg. Kalau induk beruang tersudut dan merasa anak-anaknya dalam bahaya, dia sangat mungkin bakal mengamuk. Artinya, kamu atau anjing kamu bisa kena masalah besar. Jadi, jangan coba-coba mempraktikkan teori ini ya. Kalau kamu emang mau pergi ke area asing sama anjing kamu, rencanakan dulu dan biasakan diri kamu sama kehidupan liar yang mungkin kalian hadapi di sana. Soalnya, kita nggak bisa nebak reaksi beruang waktu ngelihat kamu dan anjing kamu. Terutama karena mereka mengidap kinofobia ringan atau takut sama anjing. Seenggaknya, kita bisa nemu satu ketakutan yang bukan mitos dari 3 hewan tangguh ini. Anjing emang aneh. Hewan ini ngasih kita kebahagiaan dan kenyamanan di rumah kita. Tapi cukup berani buat nantangin beruang kalau perlu. Emang benar, makhluk biasa juga bisa jadi pahlawan kok. Kalau gitu, yuk kita bahas apa yang bikin takut pendamping setia kita ini. Kamu penasaran nggak kenapa anjing nggak nyaman waktu mendengar suara menggelegar? Masing-masing anjing punya tingkat ketakutan berbeda sama suara bising. Tapi, anjing merasa gelisah karena guntur dan kilat yang enggak terduga atau letupan nyaring pertunjukan kembang api. Anjing bisa gemeteran, nyelipin ekornya ke antara kakinya, atau bahkan kabur dari rumah karena mereka nggak tahu apa penyebab suara nyaring itu. Satu hal lagi yang benar-benar bikin takut anabul setia kita adalah waktu kita ninggalin mereka sendirian. Ini juga bisa bikin tetangga kamu tersiksa. Karena gejala umum dari rasa takut ini adalah menggonggong terus-terusan. Ketakutan ini juga bisa bikin anjing kamu trauma loh. Ini ada hubungannya juga sama alasan anjing menggigit sofa kamu. Anjing yang punya kecemasan akan perpisahan biasanya bakal merusak barang di rumah. Tapi, kamu nggak bisa marah lama-lama sama anjing kamu kan? Anjing bakal nebus itu kok waktu kalian berhadapan sama beruang. Liger mungkin telah jadi hewan hibrida terpopuler dalam wujud kucing raksasa. Tapi hewan ini nggak bisa dijumpai di alam liar karena sebagian orang sengaja menyilangkannya. Singa dan harimau bahkan nggak hidup di kawasan yang sama. Liger merupakan hasil persilangan antara singa jantan dan harimau betina. Tubuhnya bisa berubah jadi raksasa cuma dalam waktu yang relatif singkat. Makanya, hewan hibrida ini dinobatkan sebagai kucing terbesar di dunia. Liger terbesar yang pernah tercatat bernama Hercules. Tubuhnya seberat 418 kg dan panjangnya 3,3 meter. Kamu pernah ngebayangin main-main bareng meong si jumbo ini nggak? Bahkan tubuh liger jauh lebih besar dari orang tuanya. Dalam banyak hal, hewan ini bertingkah dan terlihat lebih mirip singa daripada harimau. Meski begitu, ada sedikit sifat harimaunya juga kok. Mereka punya garis hitam di bagian punggung dan lihai berenang.
Tigon sebetulnya sih tigon dan liger, berasal dari hewan yang sama. Keduanya dihasilkan dari persilangan harimau dan singa. Tapi tigon berasal dari persilangan harimau jantan dan singa betina. Biasanya tubuh tigon lebih kecil dari kedua orang tuanya dan jauh lebih kecil dari saudara jumbonya tadi. Mereka bisa dibilang bersaudara kan? Nah, dalam banyak kasus, tigon mewarisi penampilan menawan dari bapak harimau, tapi juga punya sifat mantul dari ibunya. Contohnya, yaitu suka bersosialisasi dan mampu mengaum. Salah satu hewan hibrida terlangka di dunia bernama wolfin. Mereka berasal dari persilangan lumba-lumba dan false killer whale. Tapi perlu diingat ya, false killer whale ini termasuk dalam keluarga lumba-lumba. Dan mereka nggak berkerabat dengan paus pembunuh. Wolfin adalah campuran 1:1 dari kedua orang tuanya. Kulit abu-abu gelapnya dihasilkan dari campuran warna hitam dari false killer whale dan abu-abu dari lumba-lumba. Jumlah gigi lumba-lumba berkisar antara 80-100, sedangkan false killer whale cuma 44, tapi anakan hibridanya punya 66 gigi. Kalau alga dan siput disilangkan, anaknya bakal kayak apa ya? Nggak perlu dibayangin. Kamu tinggal ngelihat siput laut hijau agar tahu hasilnya. Habitatnya ada di rawa-rawa asin Kanada dan New England. Hewan hibrida ini mungkin kelihatan paling aneh di antara hewan lain di video ini ya, karena wujudnya setengah tumbuhan dan setengah hewan. Rupanya ada siput yang diam-diam nyuri gen alga supaya kelihatan mirip seperti tumbuhan air tersebut. Makanya siput ini bisa memproduksi pigmen tumbuhan bernama klorofil. Artinya, siput unik ini bisa berfotosintesis untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi. Organisme ini menggunakan molekulnya sendiri yang mengandung energi tanpa harus makan apapun. Saat ditemukan pertama kali oleh para saintis, siput laut hijau menjadi hewan multiseluler pertama yang mampu memproduksi klorofil. Kalau kita menyilangkan macan tutul dan singa betina, hasilnya bakal jadi hewan apa ya? Nah, kita akan mendapat hewan hibrida gagah bernama leopon. Bukan kelepon ya guys. Ukuran tubuhnya hampir sebesar singa, tapi kakinya lebih pendek, mirip seperti bapak macan tutulnya. Leopon juga mewarisi sifatnya yang suka manjat pohon dan berenang. Kita juga bisa menyilangkan singa jantan dan macan tutul betina untuk menghasilkan leopard. Panjang tubuh singa jantan biasanya mencapai 3 meter dan beratnya sekitar 230 kg. Sedangkan macan tutul betina biasanya jauh lebih kecil. Tubuhnya cuma sepanjang 1,5 meter dan beratnya sekitar 36 kg. Perbedaan ukuran tubuh keduanya sangat mencolok. Jadi, persilangan ini sangat jarang terjadi. Menurutmu gimana nih kalau kita juga menyilangkan kerbau dengan sapi? Keduanya memang kelihatan cocok banget ya. Tapi persilangannya bisa melahirkan hewan hibrida unik bernama buffalo. Hewan hibrida seringnya nggak direproduksi secara alami, tapi ternyata buffalo bisa loh. Saat beruang grizzly dan beruang kutub disilangkan, anaknya dinamakan dengan beruang grolar. Bisa juga disebut beruang paisley atau grizzler. Pokoknya mana aja juga boleh lah. Hewan ini bisa dijumpai di alam liar, tapi kedua jenis beruang ini saling bermusuhan. Jadi nggak bisa hidup di habitat yang sama. Meskipun sangat jarang terjadi, kedua beruang ini bisa saling suka dan menghasilkan beruang grolar hibrida imut berbulu coklat karamel. Seringnya, tubuh grolar lebih kecil daripada beruang kutub. Tinggi bahunya sekitar 1,5 meter dan beratnya kurang lebih 455 kg. Tapi hewan ini bisa beradaptasi di iklim yang lebih hangat berkat gen yang diperoleh dari grizzly. Lanjut ke hewan hibrida tangguh bernama Jaglion. Dan sesuai dengan namanya, ia dihasilkan dari persilangan jaguar dan singa. Kucing besar imut ini masih belum banyak diketahui karena jumlahnya nggak seberapa. Tapi ada juga persilangan alami antara jaguar hitam dan singa betina yang akhirnya melahirkan 2 anak Jaglion. Salah satunya berbulu abu-abu gelap dengan bintik hitam karena pengaruh gen melanin dominan pada jaguar hitam. Sedangkan Jaglion yang satunya mirip seperti singa dengan bintik berpola roset mirip jaguar. Oh iya, ada juga liguarnya loh. Hewan hibrida ini dihasilkan dari persilangan jaguar betina dan singa jantan. Wah, keluarganya beraneka ragam banget kan? Kamu pernah tahu kucing sabana kayak gini nggak? Kucing ini termasuk hibrida eksotis yang dilahirkan dari persilangan kucing domestik dan hibrida serval Afrika liar. Ukurannya hampir sebesar kucing domestik.
Tapi kucing ini kelihatan sangat eksotis karena tubuhnya tinggi dan ramping. Bulunya juga berbintik-bintik. Kucing sabana dikenal sangat setia, cerdas, dan penuh kasih. Hewan yang satu ini dihasilkan dari persilangan tak biasa. Kita bisa menyebutnya sebagai zebroid. Sebetulnya, nama ini digunakan untuk merepresentasikan hibrida zebra dan semua spesies kuda. Tapi saat zebra dan kuda disilangkan, anak-anaknya disebut zorse. Hibrida zebra seringnya kelihatan seperti hewan lain yang jadi pasangan zebra, tapi mereka punya bulu bergaris-garis seperti zebra. Bahkan kebanyakan diantaranya cuma punya sebagian bulu bergaris. Pola bergaris ini sering terlihat di bagian tubuh atau kaki yang nggak berwarna putih. Hewan hibrida imut ini juga dihasilkan dari persilangan zebra, dan namanya adalah Zonkey. Kamu juga bisa menyebutnya dengan Zedong, Zebras, atau Zenke. Kebanyakan dari mereka berwarna coklat muda, abu-abu, atau coklat. Zonkey gampang dibedain karena punya garis-garis unik paling gelap di bagian kaki dan perutnya, dan nggak seperti liger. Zonkey biasanya mampu hidup di alam liar. Bahkan mereka bisa hidup sepenuhnya di sabana dan hutan terbuka di Afrika. Menurutmu Gib itu apa sih? Hasil persilangan antara kambing dan domba ini menjadi salah satu hewan hibrida paling imut dan pelukable di video ini. Gib sangat jarang dijumpai. Sebagian ahli juga meyakini hewan ini bukan hibrida yang sebenarnya, tapi cuma domba yang memiliki kelainan genetik. Padahal jumlah kromosom domba dan kambing jelas berlainan. Makanya campuran lintas spesies seperti ini hampir nggak mungkin terjadi. Kalau unta dan lama disilangkan, maka akan lahir hibrida imut bernama Kama. Mirip dengan buffalo, Kama juga punya sifat unggul dari kedua orang tuanya. Hewan hibrida ini pertama kali lahir pada tahun 1998. Kama nggak punya punuk seperti unta, dan tubuhnya tertutup oleh bulu lembut mirip lama. Mereka bisa minum banyak air dalam satu waktu sekaligus, agar mampu bertahan hidup dalam kondisi kering dalam waktu yang cukup lama. Hibrida yang satu ini bernama Coy Wolf, dan tampilannya nggak begitu khas karena coyote dan serigala juga kelihatan sangat mirip. Tapi kedua spesies ini mulai terlihat beragam sejak 200.000 tahun yang lalu. Di zaman now, keduanya masih bisa disilangkan untuk melahirkan anak Coy Wolf. Penduduk Kanada Timur dan Amerika Serikat pasti familiar dengan hewan cerdas dan adaptif yang hidup di hutan, taman, dan kota ini. Hibridanya telah muncul sejak sekitar 1 abad yang lalu. Coy Wolf mewarisi karakteristik dari kedua orang tuanya, dan setelah dewasa, ukuran tubuhnya berada di tengah-tengah ukuran tubuh orang tuanya. Tapi bobotnya 25 kg lebih berat dari coyote. Rahangnya lebih besar, kakinya lebih panjang, telinganya lebih kecil, dan ekornya lebih berbulu. Lihat nih, ada narluga, hewan super langka yang dilahirkan dari narwal dan paus beluga. Meski kelihatan aneh, narluga nggak hidup sendiri, dan kebanyakan diantaranya mendiami Atlantik Utara. Para saintis telah menduga keberadaannya selama puluhan tahun. Pada tahun 1990, mereka nemu tengkorak paus yang kelihatan sangat aneh. Tengkorak itu terdapat di area berburu orang Inuit di Greenland. Orang-orang dari daerah situ mengatakan ada hewan lain mirip paus beluga atau narwal, tapi nggak serupa. Hewan ini konon berkulit abu-abu, punya ekor seperti narwal, dan siripnya mirip beluga. Paus narwal dan beluga berukuran sama, dan keduanya termasuk dalam famili Monodontidae. Jadi nggak heran kalau mereka bisa melakukan kawin silang di alam liar. Singa, anjing, kucing, semua mamalia ini tidur dengan posisi nyaman. Tapi lain halnya dengan paus. Paus tidur seperti roti raksasa yang mengambang. Itulah yang tak sengaja dilihat seorang penyelam di Laut Karibia. 6 paus seolah berdiri tegak dengan ekor mengarah ke bawah pada kedalaman sekitar 20 meter di bawah permukaan. Para ilmuwan melihat itu saat paus sperma tidur, mereka diam dalam posisi ini selama 10-15 menit tidak bergerak ataupun bernapas. Tapi hewan ini hanya menghabiskan 7% waktunya untuk tidur, jauh lebih sedikit daripada mamalia lain. Biasanya, paus ini istirahat atau bersantai di air sambil perlahan berenang di samping hewan laut lain. Saat bergerak dan tidur sekaligus, paus ini sebenarnya sedang tidur siang.
Hewan ini tak bisa menyelam terlalu dalam dan harus berada dekat ke permukaan. Hiu putih besar tidur dan berburu di kedalaman, dan paus tidak perlu mencemaskan itu saat tidur sebentar. Selain itu, semakin dalam air, semakin dingin suhunya. Dan paus butuh lingkungan hangat yang bisa membantu mereka menjaga suhu tubuh besar mereka. Saat sendirian, lumba-lumba memasuki fase tidur nyenyak. Itu biasanya terjadi pada malam hari dan hanya berlangsung selama beberapa jam. Saat tidur, hewan ini mengambang di permukaan. Ia mematikan separuh otaknya, kayak aku, bersama dengan mata yang berlawanan. Sisi lain otaknya berada pada level waspada yang rendah, terjaga dan siap untuk bereaksi jika ada tamu tak diundang mendekat. Bagian otak yang terjaga juga mengirimkan sinyal saat waktunya pergi ke permukaan untuk menghirup udara segar. Mamalia laut punya lubang sembur. Itu adalah lipatan kulit yang bisa dibuka dan ditutup kapanpun mereka mau. Manusia bernapas secara otomatis dan tubuh kita tahu apa yang perlu dilakukan saat tidur. Tapi paus dan lumba-lumba memiliki sistem pernapasan sadar. Artinya, mereka harus secara sadar pergi ke permukaan untuk mendapatkan udara. Dan satu bagian otak mereka harus selalu terjaga untuk memberi sinyal saat waktunya naik. Paus dan lumba-lumba bisa menahan napas jauh lebih lama dari hewan lain. Mereka juga punya toleransi karbon dioksida yang lebih tinggi dan bisa menghirup lebih banyak udara. Sel darah mereka juga menyimpan lebih banyak oksigen. Darah paus dan lumba-lumba hanya mengalir pada bagian tubuh yang benar-benar butuh oksigen. Jika paus hanya menggunakan otak, jantung, sirip, atau beberapa otot lain yang diperlukan untuk berenang pada saat itu, maka itulah bagian tubuh yang akan mendapatkan oksigen. Pencernaan dan fungsi lain nanti dulu. Laut bukanlah tempat untuk bersantai dan tidur tenang. Saat tidur, ikan mengurangi aktivitasnya. Metabolisme mereka melambat dan beberapa ikan mengambang di tempat yang sama. Yang lain mencari tempat lebih aman di antara batu karang atau di dalam lumpur. Di awal kehidupan, lumba-lumba belajar membuat siul unik yang membantu lumba-lumba lain dari kelompok mereka untuk mengenali satu sama lain. Artinya, siul spesifik ini adalah nama mereka dan lumba-lumba meresponnya. Kerang ternyata punya kaki loh, bentuknya kayak lidah besar yang terkadang nongol dari cangkangnya. Yap, itu sebenarnya kaki. Dan kaki itu cukup panjang dibandingkan panjang keseluruhan hewan itu. Kerang menggunakan anggota tubuh ini untuk mengubur dirinya di pasir. Paus biru adalah hewan terbesar yang masih hidup. Paus biru juga lebih besar dari kebanyakan dinosaurus terdahulu. Paus ini bisa tumbuh lebih dari 30 meter dan berbobot hampir 200 ton. Itu seberat 50 gajah dewasa. Lidah paus biru saja bisa berbobot lebih dari 1 gajah. Raksasa seperti itu jelas butuh makan banyak. Yap, 1,5 juta kalori dalam sekali suap. Jantung paus biru seukuran mobil kecil dan bobotnya 590 kg. Untuk mengalirkan darah ke tubuh raksasa itu, detak jantungnya sangat kuat sampai bisa terdengar dari jarak 3 km. Jantung paus hanya berdetak 8-10 kali per menit dan paus adalah salah satu makhluk paling berisik. Suara panggilannya bisa mencapai 180 desibel, itu sebising pesawat jet. Hampir 95% tubuh ubur-ubur terdiri dari air. Sebagai perbandingan, tubuh manusia 60%-nya air. Itu mungkin tak mengejutkan karena ubur-ubur tak punya jantung, darah, mata, atau otak. Sisa 5% tubuhnya adalah protein, otot, dan sel saraf. Ubur-ubur sudah ada di bumi sejak lebih dari 500 juta tahun. Berarti mereka lebih tua dari dinosaurus. Makhluk ini tidak banyak berubah. Ubur-ubur yang sekarang mirip dengan leluhurnya terdahulu. Makhluk-makhluk ini hidup di laut, tapi pada tahun 1991, lebih dari 2.000 polip ubur-ubur dibawa ke ruang angkasa. Para ilmuwan ingin melihat bagaimana reaksi ubur-ubur terhadap lingkungan tanpa gravitasi. Ubur-ubur ini bereproduksi dan menghasilkan 60.000 polip baru. Tapi sayangnya, mereka tak bisa berfungsi normal setelah kembali ke bumi. Satu spesies ubur-ubur bisa benar-benar hidup selamanya. Saat menua, makhluk ini pergi ke dasar laut untuk menjadi polip lagi. Lalu, polip itu berubah menjadi ubur-ubur baru dengan genetika yang sama. Hiu Greenland bisa hidup sampai 500 tahun. Hiu ini adalah hewan dengan masa hidup yang hampir terlama di antara hewan vertebrata. Pausperma adalah makhluk ramah, mereka menghabiskan hidup bersama keluarga. Hewan-hewan ini saling mendukung dan punya teman dekat yang mereka ingat dengan baik, meski sudah lama nggak ketemu. Belut listrik punya mata kecil yang tak begitu efektif di lingkungan tanpa cahaya.
Jadi, belut listrik lebih banyak bergantung pada organ listriknya. Organ itu terdiri dari 6.000 sel dan belut menggunakannya untuk memuat listrik mirip kayak baterai. Belut ini menggunakan listrik seperti kelelawar menggunakan radar atau kalau lumba-lumba, sonarnya. Seekor belut juga bisa menghasilkan cukup listrik untuk menyalakan satu panel bohlam. Ada ikan sumpit tropis kecil yang bisa belajar mengenali wajah manusia. Ikan ini memiliki kemampuan menarik, yaitu menyemburkan air dari mulutnya. Para peneliti menunjukkan dua wajah berbeda secara berdampingan ke ikan itu. Satu tak dikenal dan satunya dikenal. Ikan itu seharusnya menyemburkan air pada foto wajah yang dikenal. Jawaban benar ikan itu lebih dari 80%. Setiap tahun pada musim dingin, hiu putih besar yang hidup di sepanjang pesisir California menghilang. Mereka seperti berlibur selama 30-40 hari. Hewan-hewan ini pergi ke daerah antara Hawaii dan Meksiko dan mereka melakukannya untuk mencari mangsa, bersantai, atau nongkrong dengan teman-temannya dari wilayah lain. Tempat ini kini disebut Cafe Hiu Putih. Beberapa jenis hiu seperti mako, hiu paus, atau hiu putih bernapas dengan cara khusus. Mereka harus selalu berenang dan mereka juga harus bergerak cepat dan dengan mulut terbuka. Dengan begini, oksigen bisa masuk dan mencapai insang mereka. Spons laut termasuk hewan paling primitif. Mereka tidak bisa bergerak, tak punya mulut, mata, tulang, otak, jantung, paru-paru, atau organ lain. Namun mereka hidup. Oh ya, ada loh yang namanya unicorn laut. Itu adalah sebutan dari hewan narwhal. Tanduknya sebenarnya adalah gigi yang bisa tumbuh sampai 3 meter panjangnya. Manatee, juga dikenal sebagai lembu laut, adalah kerabat jauh gajah. Bobot mereka bisa mencapai 450 kg. Makhluk ini vegetarian dan harus makan sekitar 10% bobot total mereka dalam sehari. Wow, banyak banget ya. Dalam beberapa kasus, manatee berbagi wilayah dengan aligator. Tapi mereka cukup akur. Kamu bahkan bisa menemukan foto dari Florida saat aligator menumpang di punggung manatee. Ikan kodok punya sirip spesial yang membantu makhluk ini berjalan di pantai. Sirip itu sangat berguna di perairan dangkal. Pipefish hantu itu sulit dilihat, tapi begitu melihatnya, kamu akan sangat terkejut. Kepalanya mencakup 40% tubuhnya. Kepiting tak suka membuang waktu untuk formalitas seperti memasukkan makanan ke mulut. Itu sebabnya mereka mencicipi makanan dengan kaki mereka. Di sanalah indera pengecap mereka. Iguana laut adalah satu-satunya kadal di bumi yang suka menghabiskan waktu di laut meskipun mereka biasanya hidup di darat. Hewan ini adalah herbivora yang mencari mangsa di perairan dangkal dan berenang seperti ular. Iguana menggunakan cakar panjang mereka untuk mencengkram dasar saat mereka harus makan. Penyu hijau bisa menyeberang lebih dari 12.250 km saat bermigrasi. Mereka berusaha mencari tempat sempurna untuk bertelur. Penguin bisa dibilang terbang saat berenang di bawah laut dan kecepatannya bisa mencapai 40 km per jam. Lebih dari 500 juta tahun lalu, ini aku baca sih, soalnya aku belum lahir waktu itu. Cacing laut dalam dan manusia punya leluhur yang sama. Jadi, kita masih berbagi 70% gen kita dengan makhluk ini, juga dengan bintang laut, cumi-cumi, dan gurita. Laut meliputi 70% bumi dan lebih dari 80%-nya belum dijelajahi. Ada lebih dari 1 juta spesies hidup di laut, tapi bukan hanya hewan, 3 juta kapal karam juga terbaring di dasar laut, menyembunyikan cerita misterius. Dan banyak kapal yang belum ditemukan. Masalah asteroid yang memusnahkan dinosaurus bukanlah karena kejatuhannya, melainkan di mana dia jatuh. Batu antariksa kolosal ini menemukan tempat terburuk untuk mendarat. Selain itu, sudut saat membentur tanah sangat buruk bagi bumi. Andai jatuh vertikal, dampak hancurannya jauh berkurang. Tapi asteroid ini jatuh sedemikian rupa sehingga melontarkan banyak debu ke udara. Setelah bencana, bertonton jelaga mulai terbakar. 65 juta tahun lalu, cuma 13% permukaan bumi yang mengandung jumlah belerang dan minyak yang tepat untuk membentuk jelaga dalam jumlah besar. Andai asteroid jatuh di 87% wilayah lainnya, dinosaurus masih hidup hari ini. Tapi asteroid itu menghantam tempat terburuk dan mengangkat 1 juta ton bahan terbakar ke langit. Awan partikel pijar menutupi langit dan memulai perjalanan melintasi daratan utama. Kemudian, partikel-partikel ini mengendap di tanah dan menyebabkan kebakaran skala besar.
pohon-pohon terbakar, dan mengirimkan lebih banyak jelaga ke langit. Namun, asteroid itu bukan cuma bertabrakan dengan batu, tapi juga jatuh di pantai tempat yang dasar lautnya dipenuhi sulfat. Akibat tabrakan itu, semua mulai terbakar, sehingga melepaskan asam sulfat ke atmosfer. Udara menjadi beracun. Tampaknya, dinosaurus tak punya kesempatan. Mari bayangkan asteroid itu jatuh di tempat lain, di suatu tempat di tengah lautan. Ombak besar akan membanjiri sebagian daratan, tapi hampir semua jenis dinosaurus bisa selamat, atau bahkan lebih baik, batu itu bisa saja jatuh di suatu tempat di gurun dan cuma meninggalkan kawah raksasa. Dinosaurus malang yang sedang lewat memang takkan selamat, tapi situasinya tak akan terlalu kritis secara umum. Jadi, kadal raksasa akan tetap dominan di bumi. Mereka tak akan mengizinkan hewan lain berkembang karena Tyrannosaurus dan reptil ganas lainnya berburu mamut dan makhluk purba. Populasi mamalia makin berkurang. Velociraptor berebut wilayah dengan kucing bergigi pedang dan beruang raksasa. Perjuangan bertahan hidup antara dinosaurus dan hewan lain pun dimulai. Kemudian, zaman es datang, sehingga beberapa reptil tak bisa bertahan hidup. Lalu, pemain baru memasuki arena. Mereka adalah nenek moyang awal manusia. Hidup berdampingan dengan dinosaurus itu sulit. Kadal menyerang pemukiman dan gua, sehingga manusia harus membangun tembok tinggi untuk berlindung. Tyrannosaurus menimbulkan lebih sedikit bahaya bagi manusia dibanding yang kita kira. Menurut penelitian terbaru, banyak makhluk bisa melarikan diri dari monster ini. Yap, kamu mungkin melihat mereka dengan mudah mengejar mobil di film, tapi mereka tak semenakutkan itu di kehidupan nyata. Ahli paleontologi dan biologi telah menganalisis kekuatan tulang dinosaurus dan menemukan bahwa T-Rex tak bisa berlari cepat. Kecepatan maksimal mereka adalah berlari 2 kali lebih lambat dari atlet lari. Ribuan tahun telah berlalu, manusia telah belajar untuk hidup dengan dinosaurus dan bahkan berhasil menjinakkan beberapa kadal. Mereka telah menjinakkan dinosaurus herbivora untuk mengembangkan pertanian. Triceratops dan kerbau sekarang membajak ladang bersama. Bayangkan peternakan yang dipenuhi Diplodocus atau Brachiosaurus. Manusia memanjat leher panjang hewan-hewan itu dan memetik buah dari pepohonan tinggi. Stegosaurus melindungi padang rumput dari serigala dan Velociraptor. Dinosaurus bercangkang seperti Ankylosaurus membantu manusia melintasi gurun. Mereka bersama unta dan keledai membawa beban berat. Manusia berbagi planet ini dengan kadal purba dan hidup harmonis. Situasi di laut dan samudra jauh lebih buruk. Reptil laut menyerang kapal kayu dan memakan semua ikan. Bayangkan kamu berlayar ke benua lain dengan bertonton biji-bijian, kain, bulu, dan barang lainnya. Kemudian, Mosasaurus raksasa muncul di cakrawala. Ini salah satu kadal laut terkuat. Hiu putih besar terlihat seperti ikan kecil di sebelahnya. Makhluk itu bisa dengan mudah mengalahkan Megalodon. Kemudian dia menemukan kapal kayu. Dia menggigit geladak dan menarik seluruh perahu ke bawah air. Dinosaurus air adalah kendala utama komunikasi antar negara. Ini memperlambat kemajuan selama 100 tahun. Manusia membangun kapal logam untuk menahan serangan Mosasaurus. Akhirnya, mereka berhasil membangun koneksi laut. Masalah serupa terjadi saat pesawat pertama lepas landas ke langit. Bayangkan kamu terbang naik Boeing penumpang. Saat melihat keluar jendela, kamu melihat pterodaktil. Bentar, mana mungkin? Kadal bersayap ini tidak begitu cepat, tapi mereka bisa mengejar helikopter atau biplan jadul. Hal ini menimbulkan ancaman serius bagi penerbangan. Jadi, manusia memasang sistem perlindungan suara di tiap pesawat. Pterodaktil mendengar ultrasonik yang menyebalkan dari kejauhan dan terbang sejauh mungkin darinya. Manusia melengkapi kapal selam dan kapal layar dengan pelindung suara yang sama. Setelah manusia belajar cara mempertahankan diri dari dinosaurus, masalah lain muncul. Kadal adalah rajanya satwa liar. Jadi, mereka menggantikan semua spesies hewan lainnya. Dinosaurus berlari ke sabana Afrika dan kadal berbulu hidup di hutan musim dingin. Singa, serigala, dan beruang bukanlah penguasa alam liar. Badak bertarung dengan Parasaurolophus. Stegosaurus menyerang kuda Nil dan mengambil wilayah mereka. Dinosaurus berbisa hidup di hutan. Kadal yang bisa memanjat pohon menakuti monyet. Bayangkan kera reptil melompat dari satu cabang ke cabang lainnya. Untuk menyelamatkan hewan biasa dari kepunahan, manusia harus mengendalikan populasi reptil predator. Cagar alam muncul di semua negara.
Manusia mengangkut dinosaurus ke sana dan memisahkan mereka dari satwa liar lainnya. Dinosaurus tampaknya benar-benar terkendali. Saat bahaya yang disebabkan reptil raksasa berlalu, manusia mulai membiarkan kadal kecil yang tidak berbahaya. Ada yang membeli bunglon, dan ada juga yang menyimpan Microceratus di rumah. Ada pameran dinosaurus. Orang-orang membawa makhluk ini berjalan-jalan seperti anjing. Beberapa orang asyik selfie dengan reptil, berbelanja, dan duduk di kafe bersama kadal kecil. Dinosaurus tidak seram lagi. Mereka agak imut. Manusia menunggang kuda, unta, Parasaurolophus, dan Pachycephalosaurus. Tentu saja banyak orang mencoba menjinakkan Velociraptor, tapi gagal. Mereka reptil berbahaya dan tidak tahu cara patuh. Menjinakkan mereka hampir sama sulitnya dengan menjinakkan buaya. Tapi anjing dan kucing masih lebih populer karena mereka lebih cerdas. Otak dinosaurus hampir sama dengan otak ayam. Tapi siapa tahu, jika mereka hidup sampai hari ini, mungkin mereka akan berevolusi menjadi makhluk yang lebih pintar. Bayangkan saja jika dinosaurus itu cerdas. Kalau itu yang terjadi, manusia punya masalah besar. Beberapa ilmuwan berpikir meski meteorit itu tidak memusnahkan dinosaurus, mereka tak akan bertahan sampai hari ini. Mereka perlu membawa beban kolosal mereka sendiri setiap saat, yaitu beban yang sangat besar di tulang dan persendian mereka. Kebanyakan dinosaurus tak akan mampu bertahan di zaman es dengan karakteristik seperti itu. Tapi kadal yang lebih kecil mungkin berhasil. Dinosaurus yang cepat dan gesit seperti Velociraptor dan Pachycephalosaurus akan bertahan. Tapi bagaimana bentuknya? Mungkinkah dinosaurus berevolusi menjadi makhluk lain? Lihatlah ayam ini. Banyak ilmuwan meyakini itu keturunan langsung Tyrannosaurus yang tangguh. Di suatu tempat jauh di dalam DNA burung, ada gen yang dimiliki dinosaurus. Yap, sulit dipercaya memang. Tapi lihatlah struktur tubuh ayam dan cara berjalannya. Singkirkan bulunya, tutupi makhluk itu dengan sisik, dan berikan rahang bergigi alih-alih paru. Dan sekarang, kamu punya T-Rex mini di kandang. Selain itu, bukan cuma ayam yang mungkin menjadi kerabat kadal raksasa. Banyak burung adalah keturunan hidup dinosaurus. Anehnya, aligator, ular, buaya, dan biawak tidak lebih dekat dengan para reptil purba dibandingkan pelikan, bangau, dan makhluk terbang lainnya. Selama jutaan tahun evolusi, cakar dinosaurus berubah menjadi sayap dan rahang memanjang bergigi mereka berubah menjadi paruh. Genetika burung adalah kunci memahami dinosaurus. Pelikan mirip pterodactyl, burung unta mirip Velociraptor. Mungkin banyak hewan lain juga berbagi sejumlah gen dengan kadal purba. Jika meteorit itu tidak jatuh, dinosaurus akan berevolusi menjadi makhluk yang jauh berbeda dan tidak biasa. Para ilmuwan ingin mempelajari DNA burung dan mencoba membalikan evolusinya dengan bantuan rekayasa genetika. Mereka berharap bisa membiarkan dinosaurus dari telur suatu hari nanti. Untuk melakukan ini, mereka perlu menemukan genom spesifik yang tak berubah selama puluhan juta tahun. Genom itu bersembunyi dalam DNA dan tak mudah menemukan dan mengekstraknya. Apa menurutmu, kita bisa melihat reptil kuat pada tahun 2050?